Bab 921, Runtuhnya Benteng Sueluo. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Prajurit ilahi tipe 6 kedua telah melarikan diri dari jangkauan yang pasti akan membunuh. Berdasarkan perkiraan, peluang untuk membunuh adalah 30%, terluka parah 50%, dan tidak mengenainya sama sekali 20%. Apakah Anda ingin melanjutkan? Jika demikian, silakan masukkan inti tipe 5. Kompartemen lain muncul di depan Yue Zong. Meriam Raiteon utama kapal perang badai sangat kuat. Satu tembakan darinya dapat membunuh prajurit ilahi tipe 6. Dalam jarak 5 km, meriam itu pasti dapat membunuh satu orang dalam satu tembakan. Di luar wilayah tersebut, karena kecepatan prajurit ilahi tipe 6, meriam Raiteon tidak dapat memastikan pembunuhan dalam satu serangan. Yue Zong terdiam sejenak dan membuat pilihan, jangan menyerang. Dalam perjalanan kembali ke benteng Sueluo, ia telah melihat jumlah kam tentara Dino, ada terlalu banyak prajurit Dino di sekitar. Bahkan jika ia menggunakan semua inti di tangannya, ia tidak akan dapat memusnahkan semuanya. Mereka berbeda dengan prajurit manusia. Semua ras asing dikerahkan dengan kekuatan penuh ke medan perang. Bahkan prajurit Dino perempuan pun dapat digunakan dalam perang. Mereka hanya sedikit lebih lemah daripada prajurit laki-laki, dan mereka juga ahli dalam berburu, bekerja, dan bertarung. Inilah hal yang menakutkan tentang ras asing. Kapal perang badai raksasa mendarat perlahan di dekat lubang benteng dan mulai menembakkan sinar yang tak terhitung jumlahnya ke prajurit Dino, membunuh mereka semua. Di pusat komando benteng Sueluo, layar tiba-tiba menyala dan sosok Yue Zong muncul. Dia segera memberi perintah, "Ini Yue Zong, Jenderal Zeng. Patuhi perintahku, kumpulkan semua personel untuk naik ke kapal perang, sekarang juga." Hati Zeng Yanhe mencelos, "Yang mulia, jika semua prajurit naik, apa yang terjadi dengan benteng?" Yue Zong menjawab dengan tegas, "Serahkan saja. Kita harus segera mengungsi. Musuh terlalu kuat, bahkan dengan kapal perang ini, kita tidak dapat mempertahankannya. Jika kita tidak mengungsi sekarang, kita semua akan jatuh di sini. Kita harus menyelamatkan orang-orang kita." Zeng Yanhe terdiam sejenak, sebelum menjawab dengan sungguh-sungguh, "Dimengerti. Yang mulia." Dia tahu apa yang dimaksud Yue Zong. Mereka semua adalah elit umat manusia. Mereka telah menderita begitu lama, namun, mereka berhasil bertahan dan menangkis musuh yang 20 kali lebih besar dari mereka. Jika pasukan elit ini jatuh di sini, itu akan menjadi kerugian besar bagi umat manusia. Jika mereka semua selamat dan direorganisasi, melalui baptisan neraka dan api, mereka akan menjadi pasukan yang sangat kuat. Zeng Yanhe melanjutkan dengan memberikan perintah singkat namun tepat, dan berbagai prajurit di garis depan mulai bergerak dari tempat persembunyian mereka menuju kapal perang. Awan besar energi hitam melesat dari kejauhan, memasuki pusat komando pasukan Dino. Itu adalah Kaisar Balong tipe 7. Saat Kaisar Balong kembali ke tempat duduknya, dia berteriak marah, "Sialan. Itu kapal perang badai. Senjata bersejarah semacam itu seharusnya tidak ada di dunia ini. Serang, serang dengan kekuatan penuh." Jika itu ada di medan perang, Kaisar Balong yakin dia bisa menghancurkan perisai energi kapal perang, karena saat itu belum bertenaga penuh. Namun, kapal perang badai berada di benteng Sueluo saat ini, selama meriam Raiteon ditembakkan, bahkan dia akan terluka. Dia tidak ingin jatuh di benteng Sueluo. Bagaimanapun, bahkan jika lebih banyak pasukan Dinonya yang tewas, itu tidak masalah baginya. Ras Dino telah menjadi penguasa dunia ini begitu lama. Tidak perlu banyak usaha untuk mengisi kembali populasi. Atas perintah Kaisar Balong, semua prajurit Dino meraung dengan marah sebagai tanggapan dan menyerang benteng. Di langit, Pterosaurus juga terbang dalam jumlah besar, menghalangi langit. Di kapal perang, semua prajurit saat ini berada di balik perlindungan, menggunakan senjata mereka untuk menembaki musuh yang datang. Pada saat ini, ras bersayap, lembah badai, dan pasukan Yue Zong semuanya memberikan yang terbaik, menyerang prajurit Dino. Mereka tidak punya niat lagi untuk bersembunyi. Itu adalah saat yang kritis, dan jika prajurit Dino berhasil melewati kapal mereka, semua orang akan mati. Para elit yang baru saja menaiki kapal berhasil mengatur napas sejenak, sebelum mengambil senjata mereka lagi dan terlibat dalam pertempuran di bawah instruksi Bai. Berbagai prajurit Dino menyerang, hanya untuk ditembaki penuh lubang di bawah hujan sinar laser.
Dengan serangan yang tidak masuk akal dan bunuh diri seperti itu, energi kapal perang sedang terkuras. Bahkan dengan bantuan prajurit manusia yang bertahan, banyak nukleus tipe 3 dan tipe 4 hancur saat habis. Kekuatan kapal perang itu sangat kuat karena memiliki cadangan energi yang sangat besar. Jadi, untuk mempertahankan laju tembakan seperti itu, energinya harus cukup. Justru karena kapal perang Storm telah terkuras energinya di masa lalu, manusia di era itu telah jatuh di tangan Dino Warriors, dan dipaksa masuk ke Cloud Region. Di lambung kapal, Yue Zong memegang meriam elektromagnetiknya dan menembak terus-menerus. Setiap tembakannya akan menyebabkan seekor Pterosaurus terbunuh dalam hujan darah. Pterosaurus di langit, serta penunggangnya, akan turun dengan tajam, jatuh tepat di tengah-tengah manusia. Mereka kemudian akan membantai siapapun yang mereka bisa, serta menghancurkan pertahanan otomatis, sebelum dibunuh. Guo Sai, penembak jitu yang hebat, saat ini sedang berkemah di sudut yang gelap. Setiap kali dia menarik pelatuk, dia akan merenggut nyawa Jenderal Dino kelas rendah atau Jenderal Dino kelas menengah. Meskipun ada sejumlah besar ahli manusia yang beraksi, dari waktu ke waktu, banyak dari mereka akan terkoyak oleh prajurit Dino yang turun dan tunggangan Pterosaurus mereka. Dengan daya tembak kapal perang, itu dapat dengan mudah menghasilkan jaring api yang besar, mencegah prajurit Dino memasuki kapal, pada saat yang sama, memusnahkan mereka semua di dekat benteng. Namun, dengan melakukan itu akan menghabiskan terlalu banyak energi. Dengan cadangan saat ini, mereka dapat menggunakannya untuk bertahan paling lama 5 menit. Kecuali jika itu adalah saat yang putus asa, Yue Zong tidak akan melakukannya. Setelah membunuh 3 Pterosaurus lainnya dengan mudah, Yue Zong berbicara ke komunikator, berapa banyak lagi prajurit yang belum ada di sini. Bai Yi menjawab dengan cepat, berdasarkan hasil pemindaian, masih ada 4.325 tanda kehidupan di dalam benteng. Tidak ada cara untuk menghubungi mereka melalui saluran komunikasi, mereka pasti telah meninggalkan helm mereka. Masih ada 53% energi yang tersisa, tolong masukkan lebih banyak inti atom. Yue Zong terkekeh getir, untuk mempertahankan kekuatan tempur kapal perang badai, dia telah memberikan setengah dari penyimpanan benteng Sueluo. Dia tidak menyangka itu akan bertahan selama hampir 1 jam, dan 47% telah terkuras. Dengan kilatan tegas, dia memberi perintah, berangkat sekarang, menuju ibu kota kekaisaran. Meskipun masih ada 4.000 elit manusia di dalam benteng, jika mereka terus seperti ini, ratusan ribu orang di kapal akan jatuh di tangan prajurit Dino. Saat membandingkan keduanya, Yue Zong membuat keputusan yang tidak berdaya. Dimengerti, dengan perintah Yue Zong, kapal perang bersinar, dan segera menggunakan jaring api. Semua prajurit Dino dalam radius 300 meter langsung musnah. Dari dalam kapal perang, baju besi paduan besar dengan cepat menutupi kapal. Selanjutnya, kapal perang mulai naik di tengah semburan api dan udara yang kuat, sebelum melesat ke kejauhan. Melihatnya terbang menjauh, Kaisar Balong meraung dengan ekspresi marah, sialan. Mereka kabur, kejar mereka. Jejak dewa dan iblis Yue Zong, serta inti dewa iblis yang telah dibekukannya, adalah bahan penting bagi Kaisar Balong untuk berevolusi. Melihat mangsa yang hampir berada di tangannya kabur, Kaisar Balong jelas marah. Mengikuti perintahnya, prajurit Dino yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menaiki Pterosaurus mereka saat mereka terbang ke udara dan mengejar kapal perang badai. Kaisar Balong jelas bahwa kecepatan mereka tidak dapat menandingi kapal perang, tetapi dalam kemarahannya, dia memberi perintah seperti itu. Dia menatap benteng Sueluo dengan tatapan berbisa dan membentak, sialan. Hancurkan benteng sialan ini. Jika bukan karena sejumlah besar bahan peledak di dalam benteng, Kaisar Balong pasti sudah lama menerobos dirinya sendiri, membunuh setiap prajurit manusia dengan bersih. Yue Zong juga tidak akan bisa lolos begitu saja. 20.000 prajurit tikus berlapis baja menyerbu benteng, menghancurkan semuanya dengan panik. Prajurit Dino lainnya juga menerobos benteng, mengejar kapal perang lebih jauh ke arah wilayah awan. Hong, pada saat itu ketika separuh benteng hancur, sebuah ledakan besar terjadi, menyelimuti 20.000 prajurit tikus berlapis baja itu dan memusnahkan mereka. Saat debu dari ledakan mereda, di tempat benteng Sueluo ke-20 dulu berada, hanya ada parit besar. Benteng yang berdiri sebagai pertahanan terakhir bagi umat manusia dalam ratusan tahun terakhir akhirnya runtuh. Saat benteng terakhir dihancurkan,
pasukan Dino segera menyerbu ke wilayah awan dalam jumlah besar, menyebar seperti api. Wilayah awan sangat luas, dengan manusia yang tak terhitung jumlahnya tinggal di semua jenis daerah, kota, bahkan di desa. Ini semua adalah daerah yang tidak dapat dijangkau pemerintah. Saat prajurit Dino menyerbu wilayah awan, mereka mulai membantai basis manusia yang tersesat ini tanpa ampun. Di sebuah kamp yang dipenuhi prajurit Dino, puluhan laki-laki manusia diseret pergi oleh 4 jenderal Dino kelas rendah. Di dalam kamp, sejumlah jenderal Dino tipe 6 duduk, memancarkan aura yang menakutkan. Mereka menatap manusia dengan dingin, dan pemimpin di antara manusia, yang merupakan pria tampan, sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat dan dia jatuh ke lantai. Cairan busuk keluar di antara celananya, saat dia tergagap, "Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Selama kamu mengampuni nyawa anjingku, aku bersedia melakukan apa saja." Melihat keadaan menyedihkan pria itu, berbagai jenderal Dino kelas tinggi tampak meremehkan. Mereka mengagumi dan menghormati para pahlawan dan ahli, sedangkan terhadap manusia tanpa tulang punggung ini, mereka memandang mereka dengan hina. Di atas tahta, Kaisar Balong diselimuti oleh energi hitam, dengan dingin bertanya, "Siapa namamu? Dari mana asalmu?" Pemuda itu merasakan jantungnya berdebar, dan dengan cepat menjawab, "Aku Luo Yi, salah satu pewaris langsung klan Luo Kota Merah Darah, calon Viscount." Kaisar Balong melanjutkan, "Luo Yi, aku akan bertanya padamu, di mana ibu kota kekaisaran wilayah awanmu?" Luo Yi bergegas menjawab, "Ibu kota ada di kota kekaisaran. Aku tahu bagaimana caranya pergi, biarkan aku hidup, aku bersedia melayani yang mulia dengan sepenuh hatiku." Kaisar Balong menatap Luo Yi dengan merendahkan, dan berkata, "Bagus sekali. Luo Yi, aku bisa mengampuni nyawamu, selama kau bersumpah untuk melayani kursi ini, aku akan mendukungmu untuk menjadi raja umat manusia." Luo Yi segera berlutut dengan gembira dan mulai bersujud sambil bersumpah, "Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Aku, Luo Yi, bersumpah demi surga, bahwa aku akan melayani Yang Mulia Kaisar Balong dengan seluruh hidupku, sampai hari kematianku." Ras Dino adalah kekuatan yang dominan di dunia ini, kerajaan Dino manapun dapat dengan mudah menghancurkan semua pasukan tempur di wilayah awan. Wilayah awan tetap aman selama bertahun-tahun ini semata-mata karena 20 benteng Sueluo. Kerajaan Dino juga memiliki perselisihan di antara mereka sendiri. Para raja Dino itu tidak pernah tertarik pada wilayah awan, oleh karena itu, manusia mampu bertahan hidup begitu lama. Sekarang setelah 20 benteng jatuh, wilayah awan tidak lagi memiliki pasukan pertahanan yang dapat melawan pasukan Dino manapun. Dengan kekuatan mereka dapat menangkap ratusan ribu manusia sebagai budak mereka dengan mudah. Bagi Luo Yi, menjadi raja dari 100.000 sudah lebih dari cukup baginya. Kaisar Balong menatap Luo Yi dengan dingin dan berkata, "Kau diberhentikan. Manusia-manusia yang ditangkap bersamamu sekarang adalah rakyatmu, pergilah selesaikan sendiri mereka." Luo Yi membungkuk hormat, "Ya, sebelum pergi." Salah satu prajurit Velociraptor tipe 6 tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, "Yang Mulia, mengapa Anda membiarkan manusia itu menjadi raja? Bukankah lebih mudah bagi kita untuk menjadikan mereka semua budak, atau memakan mereka secara langsung?" Sisa dari Jenderal Dino tipe 6 memiliki ekspresi setuju yang sama saat tatapan mereka tertuju pada Kaisar Balong. Setelah pertempuran kejam dengan benteng Sueluo 20 ini, banyak kerajaan mereka yang menderita kerugian besar. Mereka dipenuhi dengan kebencian terhadap manusia, beberapa langsung membunuh manusia saat mereka bertemu dengan mereka. Mata Kaisar Balong berkilat, "Tidak. Kali ini, musuh yang kita hadapi tidak sederhana. Dia mungkin musuh paling berbahaya yang pernah kita hadapi. Ini adalah ujian bagi ras Dino kita, sekaligus bencana potensial. Jika kita bisa melewati ini, ras kita akan melambung ke tempat yang lebih tinggi. Jika tidak, yang menanti kita kemungkinan adalah kehancuran kita." Seorang jenderal Dino tipe 6 mengerutkan kening saat dia bertanya, meskipun dengan ekspresi bingung, "Musuh? Bagaimana manusia itu bisa menjadi musuh kita? Kecuali mereka adalah Rasul Tuhan." Mendengar istilah itu, semua jenderal Dino tipe 6 mengalami perubahan ekspresi yang sangat besar, pupil mereka menyempit. Sebagai pemenang perang sebelumnya, ras Dino mengetahui banyak rahasia. Mereka sangat yakin bahwa meskipun mereka adalah penguasa planet ini, nasib mereka masih berada di tangan keberadaan yang perkasa ini yang jauh di luar pemahaman mereka.
Yue Zong adalah seorang pria dengan jejak dewa dan iblis, yang dikenal sebagai tanda seorang rasul Tuhan. Masing-masing dari mereka adalah elit di antara manusia, dan mereka adalah ahli yang sulit untuk dihadapi. Di masa lalu, ras mereka pernah bertengkar dengan salah satu makhluk seperti itu sebelumnya. Namun, ini adalah masalah yang sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Sejak saat itu, ras dino tidak terlalu memperhatikan manusia. Mata Kaisar Balong berkilat licik, saat dia tertawa dingin, benar sekali. Dia adalah seorang rasul Tuhan. Kalian semua sebaiknya menyingkirkan semua pikiran untuk meremehkan lawan kalian dan menggunakan semua kekuatan kalian untuk menghadapi manusia-manusia itu. Manusia adalah sekelompok yang menyedihkan, selama kita dapat memanfaatkan mereka dengan benar, mereka dapat dengan mudah hancur dari dalam. Menghadapi manusia yang tersebar akan menjadi lebih mudah. Pada saat kita selesai menghadapi Rasul Tuhan, kita dapat menghadapi umat manusia lainnya sesuai keinginan kita. Di dalam ibu kota, Chen Tai memimpin unit patroli yang terdiri dari selusin penjaga, mengawasi di atas tembok kota. Dia melihat keluar tembok, memperhatikan bahwa ada antrean manusia yang panjang, membentang sekitar 20 li. Mereka semua bergerak menuju lembah pegunungan yang berisi gerbang neraka. Matanya berkilat khawatir dan gelisah. Ini adalah langkah besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, meninggalkan dunia yang telah ditinggali selama puluhan tahun ini. Melarikan diri ke dunia asing lainnya, tidak mungkin dia tidak merasa gelisah dan khawatir. Tepat pada saat ini, seorang penjaga kota mendongak dan wajahnya tertunduk. Menunjuk ke langit, dia berseru, "Jenderal, lihat, apa itu?" Chen Tai mengangkat kepalanya dan terkejut. Dia menemukan sebuah benteng terapung besar yang menghalangi sebagian besar langit, turun ke tanah. Banyak prajurit menjadi gugup dan mengacungkan senjata mereka untuk membidik kapal perang badai yang besar. Tiba-tiba, proyeksi Yue Zong muncul di berbagai tampilan di seluruh kota. Ini Yue Zong. Aku ada di kapal perang badai, salah satu kartu truf kita. Itu yang mulia, kapal perang badai. Bukankah itu benteng terapung yang menyebalkan? Itu luar biasa. Dengan benteng seperti itu, kita tidak perlu takut kehilangan rumah. Petik 2. Dari dalam tembok kota, orang-orang mulai bersorak dan berdiskusi dengan gembira. Chen Tai memandang kapal perang dengan ekspresi lega, itu benar-benar sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Yang Mulia. Yue Zong keluar dari kapal perang, dan pergi ke ibu kota, memanggil semua perwira. Dia menatap semua orang, sebelum bertanya langsung pada Dou Meng, "Dou Meng, bagaimana situasi di lapangan sekarang?" Dou Meng menjawab, "Berdasarkan jumlah manusia saat ini di ibu kota yang melewati gerbang neraka, kemungkinan akan selesai dalam 5 hari. Yue Zong mengerutkan kening dan bertanya, 5 hari, itu benar-benar terlalu lama. Apakah ada cara untuk mempercepatnya? Ada lebih dari beberapa ribu kilometer ke ibu kota dari benteng Sueluo. Jika itu adalah perjalanan bagi manusia tanpa transportasi apapun, akan sulit untuk menyelesaikan perjalanan bahkan dalam waktu setengah tahun. Namun, bagi para prajurit dino itu, mereka akan membutuhkan waktu beberapa hari. Jika mereka tidak beristirahat dan hanya bergegas, mereka mungkin akan sampai dalam 1 hari." Dou Meng tidak menjawab pertanyaan itu, sebaliknya, ia bertanya, "Yang Mulia, apakah benteng Sueluo benar-benar telah jatuh?" Para perwira lainnya juga menoleh untuk melihat Yue Zong. Mereka telah mengetahui hasil pertempuran tersebut, tetapi mereka ingin mendapatkan informasi tersebut langsung dari mulut Yue Zong. Yue Zong menjawab dengan lembut, "Telah jatuh. Berdasarkan perkiraan kami, 16 kerajaan dino telah mengambil bagian dalam serangan terhadap kami, dengan lebih dari 1 jenderal dino tipe 6. Pada akhirnya, benteng kami telah jatuh." Mendengar laporan tersebut, wajah semua orang menjadi muram. Benteng Sueluo tidak pernah jatuh sejak dibangun, dan merupakan perisai terkuat umat manusia. Namun, sekarang setelah benteng tersebut jatuh di bawah serangan tanpa henti dari kekuatan sejati ras dino, orang-orang ini menjadi terguncang. Dou Meng tampak seolah-olah ia telah menua 5 atau 6 tahun, dan mendesah, "Yang Mulia, 5 hari sudah merupakan waktu tercepat yang dapat kita tempuh. Tidak peduli apapun, Anda harus bertahan selama 5 hari. Yue Zong terdiam dan mengangguk, "Baiklah. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk bertarung selama 5 hari lagi." Setelah rapat selesai, Yue Zong keluar dengan tenang, tekanan yang sangat besar menimpanya. Hidup dan mati ratusan ribu orang bukanlah masalah kecil.
Dia belum berjalan terlalu jauh, ketika dia berpapasan dengan Luo Qingqing, yang mengenakan setelan perang tipe 5, berjalan ke arahnya. Dia menatapnya dan bisa tahu ada sesuatu yang salah, ada yang mengganggumu. Yue Zong terkekeh getir, 5 hari, aku harus memberi mereka waktu 5 hari lagi. Bagaimana aku bisa melakukannya? Alis Luo Qingqing terangkat, Yue Zong, ini tidak seperti dirimu. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, kamu tidak pernah menyerah sama sekali. Karena akan sulit untuk bertahan selama 5 hari, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan? Menyerang. Ketika Yue Zong mendengar kata-kata ini, matanya tiba-tiba berbinar, dan kabut tampak menghilang dari matanya. Yue Zong selalu menjadi orang yang lebih suka menyerang. Namun, karena pertempuran di benteng Sueluo adalah pertempuran defensif, dan jumlah prajurit Dino terlalu banyak, pola pikirnya tidak pernah menyerang, karena itu berarti kematian. Namun, situasinya berbeda sekarang. Benteng Sueluo telah jatuh, dengan banyak prajurit Dino sekarang tersebar di wilayah awan untuk membantai manusia. Tidak peduli seberapa besar jumlah mereka, ketika tersebar di seluruh wilayah awan yang luas, mustahil untuk bersatu kembali dan berkumpul menjadi pasukan yang menakutkan di luar benteng. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi manusia untuk membalas. Yue Zong baru saja dievakuasi dari benteng Sueluo dan selalu bertahan. Jadi, dia lupa tentang kemungkinan menyerang. Bagaimanapun, dia masih manusia, bukan dewa yang maha kuasa. Matanya kini berbinar-binar, dan Luo Qingqing, yang sudah tampak berseri-seri di matanya, menjadi semakin mempesona. Terima kasih, sungguh. Luo Qingqing tertawa malu-malu, aku bisa membantu memimpin pasukan dan menyerang kadal-kadal sialan itu. Hati Yue Zong langsung jauh lebih rileks, kalau begitu aku harus merepotkanmu, sebelum beralih ke komunikatornya, Bai. Dukung Luo Qingqing sepenuhnya, pastikan dia mendapatkan sumber daya yang dibutuhkannya. Zheng Yanhe adalah jenderal pertahanan yang luar biasa. Dia mengenal benteng seperti punggung tangannya. Adapun Luo Qingqing, dia disebut sebagai Ratu Badai, dengan bakatnya yang menantang surga, dia terlahir untuk bertempur. Kemampuan bertarungnya luar biasa, dan dia beradaptasi paling baik dalam pertempuran. Dia tertawa cerah sebagai tanggapan, sebelum berbalik dengan aura gagah berani dan pergi, meninggalkan Yue Zong untuk menatap punggungnya yang cantik. Sebagai Ratu Badai, posisi Luo Qingqing mirip dengan Yue Zong, dia tentu saja tidak akan berada dalam posisi bawahan, tidak seperti rakyatnya. Yue Zong mengagumi kepergiannya sejenak sebelum tatapannya berubah tegas, dan dia pergi keluar dengan langkah besar. Segera, 4 pasukan lengkap yang terdiri dari 10.000 orang menyerbu keluar dari ibu kota, berlari kencang menuju berbagai bagian wilayah awan. Meskipun Yue Zong telah menyelamatkan lebih dari 100.000 prajurit elit dari benteng Sueluo, sebagian besar dari mereka telah melalui banyak hari penyerangan tanpa henti. Mereka kelelahan dan membutuhkan istirahat. Ibu kota juga membutuhkan banyak prajurit untuk dijaga. Dengan demikian, Yue Zong hanya dapat mengerahkan sekitar 40.000 prajurit. Manusia dan Dino Warrior sangatlah berbeda. Prajurit manusia memerlukan pelatihan militer yang ketat selama kurun waktu tertentu untuk menghasilkan prajurit elit, sedangkan ras asing sudah memiliki kemampuan tempur dalam DNA mereka. Saat mereka dewasa, mereka sudah menjadi prajurit yang kuat. Di dalam sebuah desa, yang hanya memiliki sawah dan sayuran, sejumlah petani tua sedang melakukan aktivitas mereka, sementara anak-anak bermain di bawah sinar matahari. Para ibu rumah tangga sedang menjahit pakaian untuk keluarga mereka, dan suasana desa yang penuh kasih dan hangat terasa begitu indah. Tiba-tiba, sejumlah Velociraptor Warrior melompat keluar dari hutan di dekat desa, mata mereka merah. Apa itu? Seorang petani melihat kemunculan Velociraptor Warrior secara tiba-tiba dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melangkah lebih dekat. Di dalam wilayah awan, karena ratusan tahun kedamaian, orang-orang biasa belum pernah melihat ras asing sebelumnya. Mata dari 3 Velociraptor Warriors bersinar dengan berbahaya. Dengan satu lompatan, satu menghilang dari tempatnya dan muncul kembali di depan petani itu, menggigitnya dengan ganas. Pada saat itu, daging petani itu terkoyak, darah segar berceceran di mana-mana. Ah, monster! Petani lainnya merasa bulu kuduk mereka berdiri melihat pemandangan mengerikan ini dan berteriak saat mereka melarikan diri ke berbagai arah. Velociraptor lainnya juga dengan cepat menghilang dan menyerbu desa. Jeritan segera bergema, saat darah berceceran di mana-mana.
Desa itu segera berubah menjadi neraka, saat Velociraptor Warrior mencabik-cabik manusia. Di luar desa, lebih dari ratusan dan ribuan Velociraptor menyerbu desa manusia ini. Velociraptor Warrior secara alami bertubuh lebih kecil dan kaki belakang mereka kuat, sehingga kecepatan mereka gila. Setiap kali mereka menyerang, mereka akan berbondong-bondong dan mengandalkan kawanan mereka untuk berburu. Mereka hanya bisa menggunakan taktik seperti itu untuk mengimbangi Tyranno Warrior yang lebih besar dan lebih kuat. Serang, perintah dingin terdengar, dan segera, sinar cahaya melesat keluar dari berbagai sudut, menghantam para prajurit Velociraptor. Menghadapi penyergapan tiba-tiba ini, banyak Velociraptor berteriak dan berbalik, berniat menerkam ke arah para prajurit itu. Sayangnya, sinar cahaya yang tak henti-hentinya mengubah banyak dari mereka menjadi saringan, tubuh mereka remuk ke tanah. Setelah membayar harga ratusan kematian, prajurit Velociraptor yang tersisa berhasil menyerbu ke dalam kamp. Pada saat ini, Luo Qingqing muncul, mengenakan setelan pertempuran tipe 5, seorang diri menyerbu ke tengah-tengah mereka dengan tombak pertempurannya. Setiap kali tombaknya menyala, kepala para prajurit Velociraptor akan meledak, darah segar mewarnai tanah. Luo Qingqing bagaikan seorang Valkyrie, berdiri teguh di tempatnya, dan setiap prajurit Velociraptor yang menyerangnya pasti akan dilumpuhkan. Tidak seorang pun yang dapat melewati garis pertahanannya. Setelah setengah jam, unit yang terdiri dari 500 prajurit Velociraptor ini semuanya musnah, meninggalkan darah dan mayat-mayat yang terpotong-potong di seluruh tanah. Haixi melangkah melewati mayat-mayat itu, melapor, "Yang mulia, tidak ada lagi yang selamat di dalam desa. Ayo pergi." Luo Qingqing mendesah, berbalik untuk pergi. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya mengikuti, menuju titik berikutnya. Di bagian lain wilayah awan, di dalam kota Leixi, ada tubuh-tubuh hitam hangus dari prajurit Dino, saat satu unit prajurit Me sedang membersihkan medan perang. Yue Zong berdiri di luar kota, memandangi mayat itu, mengerutkan kening dalam-dalam. Dia telah memimpin pasukan prajurit Me ini untuk memusnahkan pasukan prajurit Dino yang berkekuatan 10.000 orang, tetapi sisanya masih terus maju perlahan menuju ibu kota. Tampaknya tidak ada pengaruh pada mereka. Bahkan dengan Yue Zong yang melakukan pembantaian, itu tidak memengaruhi pasukan Dino utama. Jika satu unit yang terdiri dari 10.000 manusia dimusnahkan, itu akan menjadi bencana. Namun bagi aliansi 16 kerajaan Dino, jumlah itu tidak berarti apa-apa. Kaisar Balong juga tidak menggunakan strategi yang sangat mendalam. Dia hanya bermaksud menggunakan kekuatan militernya untuk maju ke ibu kota. Ini adalah taktik yang sederhana tetapi efektif. Yue Zong sudah kalah jumlah, dan tidak ada risiko dengan metode khusus ini. Tidak, jika ini terus berlanjut, apalagi satu hari, kita bahkan tidak bisa menundanya selama 1 jam. Yue Zong mengerutkan kening, dan melangkah di atas tanah merah darah, tenggelam dalam. Pikirannya, oh benar, dengan jumlah mereka, konsumsi makanan mereka pasti sangat banyak. Bahkan dengan pertempuran dan memakan mayat rekan-rekan mereka, pasti ada semacam persediaan. Tiba-tiba, mata Yue Zong berbinar. Tubuhnya berkelebat saat ia bergegas kembali ke pusat komando dan bertanya pada Bai Yi, "Bai Yi, bantu aku memeriksa apakah pasukan Dino memiliki semacam dukungan logistik." Meskipun mereka telah mundur, untuk mendapatkan informasi, Yue Zong telah melepaskan banyak lalat elektronik dan capung serta bentuk kehidupan robotik kecil lainnya sebagai mata dan telinga Bai Yi di seluruh wilayah. Berkat mereka, Yue Zong dapat secara akurat memahami arah pergerakan pasukan Dino, dan menghindari kekuatan utama mereka, memburu unit-unit yang lebih kecil. Dimengerti, setelah menerima perintah Yue Zong, mata Bai Yi berkelebat dengan data, dengan cepat melakukan perhitungannya. Banyak bentuk kehidupan robotik di seluruh wilayah awan dengan cepat diaktifkan dan terbang keluar untuk mengumpulkan informasi. Bai Yi kemudian dengan cepat memproyeksikan tampilan di depan Yue Zong, "Kami telah menemukan lokasi logistiknya." Yue Zong melihat pertunjukan itu dan akhirnya menghela napas lega, "Bagus sekali, kita akhirnya bisa membuat para bajingan itu mendapat masalah." Dengan itu, para Me Fighter segera bergerak di bawah kendali Bai Yi, dengan cepat mencari target berikutnya untuk disingkirkan. Bai Yi memiliki kesadarannya sendiri, dan selama Yue Zong memberi perintah, dia akan mampu mengendalikan para Me Fighter untuk mencari Dino Warrior untuk diburu secara otomatis. Jika bukan karena kebutuhan untuk menjaga ibu kota,
yang memungkinkan evakuasi skala besar, Yue Zong pasti akan mengerahkan semua Mech Fighter ke dalam keributan, dan memburu Dino Warrior. Sekitar 50 km selatan benteng Sueluo, sejumlah Diplodocus besar menyeret kendaraan seperti gunung di belakang mereka. Ada 80.000 Velociraptor Warrior di tunggangan mereka yang berkendara di samping prosesi, mengamati sekeliling mereka dengan waspada. Prosesi ini panjangnya sekitar beberapa kilometer, tampak sangat ganas. Ada juga 15 Jenderal Dino kelas menengah di antara mereka. Di medan perang, tidak ada pasukan lain yang mungkin bisa menandingi unit ini. Karena ini berada di belakang semua pasukan, dan karena jumlah mereka yang besar, para prajurit Dino tidak bisa menahan diri untuk sedikit bersantai, tanpa niat untuk mencari. Di balik bukit pasir, Yue Zong melihat pasukan yang lewat dan memerintahkan dengan dingin, lakukan. Tiba-tiba, awan debu bergulung, dan 500 tank dikawal oleh 6.000 tentara dengan sepeda motor yang ditingkatkan muncul 500 tank mulai menembaki, dengan beberapa semburan cahaya. Benturan dan ledakan menghantam Dino Warriors dan menghancurkan banyak dari mereka. Serangan musuh, teriakan tajam terdengar di antara Velociraptor Warriors. Velociraptor yang menungganginya tidak panik saat diserang. Sebaliknya, mata mereka berubah merah dan mereka mendesak tunggangan mereka maju sambil melolong marah, menyerang ke arah 500 tank energi. Perbedaan antara Velociraptor Warriors ini dan manusia adalah bahwa mereka ganas dan buas di alam, bahkan saat diserang, mereka tidak akan kehilangan moral dan melarikan diri. Kecepatan lari Velociraptor itu sangat cepat, mencapai batas suara. Bahkan dengan Velociraptor Warrior yang menungganginya, kecepatan mereka melampaui tank energi besar dengan lambung dan pertahanan yang tebal. 80.000 Velociraptor Warriors bergandengan tangan untuk melancarkan serangan, jumlah seperti itu sangat mengerikan. Para prajurit Velociraptor memiliki cakar sepanjang 30 cm, dan mereka dapat dengan mudah merobek lambung tangki energi. Bahkan jika ada 500 dari mereka, ketika berhadapan dengan para prajurit Velociraptor ini, hasil akhirnya adalah terkoyak. Kendaraan laser di sekitar tangki juga mulai menembakkan banyak sinar, menewaskan banyak prajurit Velociraptor. Namun, itu tidak banyak menghalangi kemajuan mereka. Tepat pada saat ini, Yue Zong melangkah maju di depan semua orang. Dengan sebuah pikiran, dia menyalurkan keterampilan memanggil binatang yang dijinakkan, dan sebuah robekan besar muncul di udara. Tipe 5 Gunung Tai yang mengerikan melangkah keluar, mengejutkan semua orang. Saat Gunung Tai muncul, dengan jentikan besar ekornya yang kuat dan besar, ia menyapu prajurit Velociraptor, langsung menghancurkan banyak dari mereka menjadi bubur daging. Karena serangan tiba-tiba, dua prajurit Velociraptor tipe 5 tidak punya cukup waktu untuk bereaksi dari serangan mereka dan dengan demikian juga tergencet, mati dengan menyedihkan. Setelah membunuh lebih dari 100 Dino Warrior dengan satu pukulan, Gunung Tai kemudian menyerang ke depan. Saat berlari kencang, ekornya yang besar akan berayun dari kiri ke kanan, menghancurkan banyak Dino Warrior menjadi pasta daging. Ketika Velociraptor Warriors menghantam tubuh Gunung Tai, mereka seperti telur yang dibenturkan ke batu, pecah, atau hancur di bawahnya. Semakin banyak dari mereka yang dihancurkan oleh Gunung Tai, sementara yang tersisa yang berhasil melewatinya dihancurkan oleh tangki energi dan kendaraan yang dipasangi laser. Seorang Velociraptor Warrior tipe 5 meraung, binatang mutasi tipe 5. Itu adalah binatang mutasi tipe 5. Jauhi dan habisi dia. Seekor binatang mutasi tipe 5 saja sudah cukup menakutkan untuk memusnahkan satu batalion sendirian, tetapi bukan tanpa kelemahan. Sebagian besar waktu, itu adalah kurangnya kecerdasan, yang lainnya adalah binatang mutasi tipe 5 yang besar biasanya kalah dalam hal kecepatan. Kesempatanmu sudah berakhir. Pada saat prajurit Velociraptor tipe 5 bersiap untuk mundur, Yue Zong muncul tepat di depannya dengan seluruh setelan pertempuran tipe 5 dan doki gelapnya, melancarkan pukulan kuat ke arahnya. Prajurit Velociraptor tipe 5 tidak dapat merasakan Yue Zong dalam siluman tingkat ketiganya, dan ketika menghadapi serangan tiba-tiba ini, dia tidak siap, dan tinju itu menghantam kepalanya. Peng! Setelah ledakan keras, kepala prajurit Velociraptor tipe 5 pecah, darah segar menyembur kemana-mana. Sejumlah besar kekuatan hidup memasuki tubuh Yue Zong. Menyadari bahwa dia telah membunuh Velociraptor tipe 5 dengan satu pukulan, Yue Zong merasa gembira, aku benar-benar menjadi lebih kuat sekali lagi. Meskipun prajurit Velociraptor tipe 5 adalah salah satu ras dino yang lebih lemah, bagi manusia,
mereka tetaplah makhluk yang menakutkan. Namun, orang aneh seperti itu terbunuh oleh Yue Zong dalam satu pukulan, oleh karena itu, dia menikmati kenyataan tentang kekuatannya yang meningkat. Manusia sialan, beraninya kau membunuh orang-orang kami. Aku akan mencabik-cabikmu. Prajurit Velociraptor tipe 5 lainnya meraung marah, dan dengan sekali hentakan kakinya, tanah di bawahnya terbelah. Ia menghilang dari tempatnya, terbungkus oleh cahaya kehidupan berwarna putih, saat ia mencoba menebas Yue Zong. Makhluk busuk, enyahlah dari hadapanku. Yue Zong menyalurkan Dark Doki-nya, dan dengan raungan amarah, tinjunya melesat seperti guntur, menghantam cakar Velociraptor tipe 5. Dengan peningkatan Dark Doki Orde kelima, tinju Yue Zong bahkan dapat merobohkan gunung. Prajurit Velociraptor tipe 5 itu mengalami patah tulang di lengannya saat bersentuhan, darah mengalir dari bahunya. Ia berteriak kaget dan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Kau hanya manusia, bagaimana mungkin kekuatanmu lebih besar dariku? Di antara para ahli di alam yang sama, manusia dianggap yang terlemah. Ini adalah pengetahuan umum di antara ras asing, dan prajurit Velociraptor tipe 5 tidak percaya bahwa dia akan menjadi pihak yang kalah dalam pertukaran ini. Mata Yue Zong bersinar dengan kilatan yang tajam, melesat maju dan mengirim tinju lain ke prajurit Velociraptor tipe 5, menghancurkan kepalanya seperti semangka. Binatang, pergilah tanyakan pertanyaanmu di neraka. Dengan kematian prajurit Velociraptor tipe 5, serangan kekuatan hidup lainnya mengalir ke Yue Zong melalui jejak dewa dan iblis. Yue Zong merasa seperti dewa perang yang tak terkalahkan sekarang, dan dia langsung menyerbu ke tengah-tengah prajurit Velociraptor dan memulai pembantaian. 7 prajurit Velociraptor tipe 4 mencoba mengepung Yue Zong. Dengan kilatan tubuhnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat melewati 7 dari mereka. Dalam sekejap, dada mereka semua meletus dalam hujan darah, dan mayat mereka tergeletak di tanah. Prajurit Velociraptor tipe 5 lainnya menyerbu Yue Zong dengan amarah yang tak tertahankan. Sayangnya, dalam beberapa tarikan napas, dia telah terbunuh dengan tubuhnya yang hancur, dan kekuatan hidupnya diserap oleh Yue Zong. Kecepatan Yue Zong benar-benar mengerikan, dan kecepatan membunuhnya bahkan lebih dari itu. Sebelum prajurit Velociraptor tipe 5 dapat bereaksi, dia telah mencapai sebagian besar dari mereka dan langsung melenyapkan mereka dengan tinjunya. 1 lawan 1, Yue Zong sekarang dapat dengan mudah membunuh prajurit Velociraptor tipe 5, namun, berurusan dengan 3 dari mereka pada saat yang sama akan tetap berbahaya. Gunung Tai terus mengamuk melalui gerombolan prajurit Velociraptor, menyebarkan pasukan. Di tengah kekacauan, Yue Zong terus menghabisi prajurit Velociraptor tipe 5. Setelah puluhan dari mereka dibunuh oleh Yue Zong, tidak ada lagi entitas yang tersisa untuk mengancam Gunung Tai tipe 5. Ia terus menghantam tanpa halangan, meratakan banyak prajurit Velociraptor tingkat rendah menjadi pasta daging. Di belakang Gunung Tai, tangki energi 500, serta kendaraan yang dipasangi laser, juga meledak dengan senjata mereka, menghabisi prajurit Velociraptor dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, Gunung Tai tiba-tiba mengeluarkan raungan yang kuat, yang menghasut Diplodocus lain yang telah digunakan sebagai binatang kereta untuk menyerang tuan lama mereka. Mereka menyerang mereka, menginjak mereka dan menghancurkan prajurit Velociraptor yang tak berdaya dengan ekor mereka. Pertempuran sengit berlanjut selama 3 jam, dan pasukan awal yang kuat 80.000 berkurang menjadi hanya beberapa ribu. Sisanya telah terbunuh. Di pihak Yue Zong, ia telah kehilangan 20 tangki energi, 500 sepeda motor yang dipasangi laser. Gunung Tai juga menderita banyak luka, dengan bekas cakaran di mana-mana. Namun, di bawah regenerasinya yang kuat, luka-luka itu dengan cepat sembuh. Setelah menghabisi pasukan berkekuatan 80.000 orang ini, Yue Zong mendatangi kereta besar yang ditarik oleh para Diplodocus itu. Ia merobek kain penutup sederhana dari salah satu kereta. Di dalam kereta, ada beberapa tumpukan daging binatang mutasi yang sudah kering. Selain itu, ada juga ribuan mayat manusia dan ras asing lainnya. Jelas, ini akan digunakan untuk memberi makan binatang mutasi yang dibesarkan oleh para prajurit dino. Yue Zong mengamati persediaan dengan saksama, memperhatikan banyak mayat yang anggota tubuhnya patah dan tubuhnya hancur. Itu mungkin mayat dari pertempuran di benteng Sueluo. Ras asing dan pasukan bawahan ini hanyalah ransum bagi para prajurit dino yang kejam. Saat mereka membuka sisanya, mereka menemukan lebih banyak mayat ras asing. Itu adalah pemandangan yang mengerikan.
Bakar semuanya. Atas perintah Yue Zong, kereta dibakar, dan sejumlah besar persediaan makanan berubah menjadi abu. Tepat saat itu, Xiao Yun menghampiri Yue Zong dengan gembira, "Pemimpin, kami menemukan beberapa benda di dalam kereta di depan. Ini adalah inti atom tipe 6. Ini beberapa data." Setelah Yue Zong membuka kotak itu, ia menemukan bahwa ada inti atom tipe 6 di dalamnya, serta unit memori. Yue Zong menyambungkan unit memori itu ke komputer genggam dan bertanya kepada Bai Yi, "Ini pasti sesuatu yang bagus. Bai Yi, bisakah kau memindai dan memberitahuku apa yang tersimpan di sini?" Mata Bai Yi berkilat dengan data sebelum menjawab dengan cepat, "Ada cetak biru untuk desain pakaian tempur manusia di dalamnya. Itu adalah desain cetak biru tingkat lanjut dari sistem dewa dan iblis, dan semua pakaian tempur yang telah kita lihat adalah versi sederhana dan kasar dari prototipe aslinya. Jika kita dapat memproduksi pakaian tempur tingkat lanjut ini sesuai dengan desainnya, pakaian itu dapat menerima inti atom tipe 9 dan di bawahnya. Namun, ada kekurangan pada pakaian itu, yaitu, harus ada pengguna yang cocok, dengan kompatibilitas setidaknya 80%. Jika tidak ada cara untuk menggunakan pakaian itu dalam pertempuran." Ketika Yue Zong mendengar ini, dia mengerutkan kening, persyaratan kompatibilitas. Tidak heran itu disederhanakan. Bagi manusia, peralatan yang dapat diproduksi dan digunakan dalam skala besar adalah hal terbaik. Jika tidak ada cara untuk memanfaatkannya, maka tidak ada gunanya memproduksi peralatan yang kuat. Yue Zong bertanya kepada Bai Yi, "Dengan teknologi kita saat ini, apakah kita mampu memproduksi ini?" Bai Yi menjawab, "Jika kita dapat membawa semua teknologi dari ibu kota kembali ke bumi, kita akan dapat memproduksi peralatan seperti itu. Jika kita menggunakan apa yang tersedia di bumi, maka akan memakan waktu setidaknya 20 tahun untuk memproduksi Battle Suite ini." Yue Zong tidak dapat menahan kegembiraannya atas kesempatannya untuk datang ke dunia ketiga. Selama dia dapat membawa mereka semua ke bumi dengan sukses, faksinya di bumi akan mendapatkan keuntungan besar. "Ayo berangkat, pertempuran kita belum berakhir." Yue Zong menyimpan inti tipe 6 dengan hati-hati, sebelum memimpin pasukan lebih jauh untuk menyerang bala bantuan dan dukungan belakang dari Dino Army. Sekitar 1000 km dari kota kekaisaran di wilayah awan, terdapat sebuah kamp besar yang didirikan. Di dalam salah satu tenda, semua jajaran atas pasukan Dino telah berkumpul, menghadapi Kaisar Balong yang tiran dan penindas. Seorang jenderal Dino tipe 6 melapor kepada Kaisar Balong, "Yang mulia, kami telah disergap oleh manusia, dan pasukan belakang kami telah kehilangan lebih dari 150.000 prajurit, serta banyak perbekalan. Berdasarkan persediaan yang kami miliki saat ini, kami hanya dapat bertahan selama 3 hari lagi. Setelah itu, kami tidak akan memiliki makanan lagi." Para prajurit Dino sangat buas dan ganas tetapi juga membutuhkan banyak makanan. Orang hanya dapat membayangkan kebutuhan makanan untuk pasukan yang jumlahnya lebih dari 1 juta. Karena itulah ras Dino telah mempersiapkan diri begitu lama dan mengumpulkan perbekalan sebelum melancarkan serangan ke benteng Sueluo, berhasil menghancurkannya. Setelah berhasil menyerbu wilayah awan, banyak dari mereka berpencar dan mulai memburu manusia dan makhluk hidup lainnya untuk meringankan tekanan. Kaisar Balong menjawab dengan dingin, 3 hari ya. Aku ceroboh. Tidak kusangka manusia punya nyali untuk menyerang kita. Jenderal Dino tipe 6 lainnya bertanya, "Yang mulia, haruskah kita menghentikan serangan?" Kaisar Balong menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan dingin, "Kong Lai Feng, bawa pasukanmu dan dorong pasukan bawahanmu menuju ibu kota. Kong Yisun, Kong Hui, Kong Baoxian, kalian bertiga akan memimpin 500.000 unit kembali dan memusnahkan manusia-manusia terkutuk itu. Lindungi persediaan kita. Unit-unit lainnya akan berburu dengan bebas selama sehari." Ya, atas perintahnya, pasukan Dino dimobilisasi dan bergerak ke berbagai arah. Di dekat benteng Sueluo, ada banyak kobaran api, karena banyak kereta dibakar dan menjadi abu. Mereka akhirnya bergerak. Yue Zong melihat pasukan Dino yang datang dan mengerutkan kening. Sejumlah pasukan yang dialihkan dari pasukan utama untuk menghadapi pasukan pemburu perbekalan Yue Zong akan mengurangi tekanan di ibu kota. Sudah waktunya mundur juga. "Bai!" Yue Zong berteriak pelan, dan kapal perang badai yang besar itu menukik turun. Ratusan tank energi dan ribuan kendaraan yang dipasangi laser dengan cepat menaiki kapal perang. Tak lama kemudian,
kapal perang itu kembali mengudara dan menuju ke arah ibu kota kekaisaran. Sebagian pasukan musuh telah dialihkan untuk melindungi jalur perbekalan. Tujuan Yue Zong telah tercapai, ia harus memfokuskan kembali usahanya untuk mempertahankan ibu kota sekarang. Selama ia bisa bertahan selama 3 hari lagi, itu akan menjadi kemenangannya. Karena sebagian besar sumber daya mereka telah hancur, para prajurit Dino di bagian belakang tidak bisa tinggal diam lagi. Lebih dari ratusan ribu prajurit Dino sudah dalam perjalanan menuju bagian belakang, dipimpin oleh Jenderal Dino tipe 6. Jika Yue Zong ingin mengalahkan musuh, itu akan membutuhkan harga yang menyakitkan. Di luar ibu kota, banyak prajurit ras asing menyerang ibu kota dengan haus darah, di bawah pengaruh genderang perang. Tembok kota ibu kota telah ditugaskan oleh Wei Mingqing, dibangun dengan sumber daya dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Pertahanannya bahkan lebih kuat daripada benteng Sueluo. Namun, karena perang saudara, tembok itu telah mengalami beberapa kerusakan. Banyak area telah diledakkan terbuka lebar oleh rudal energi, dan bahkan meriam Raytheon telah melepaskan tembakan ke arahnya. Oleh karena itu, pertahanannya jauh lebih lemah sekarang. Meski begitu, tembok kota masih dilengkapi dengan senjata otomatis yang tak terhitung jumlahnya, serta meriam laser prisma. Di bawah serangan laser dan meriam yang tak henti-hentinya, gerombolan tentara asing hancur berantakan. Ini adalah tentara asing yang menerobos benteng Sueluo. Benar-benar mengerikan, Yang Mulia dan yang lainnya telah bertempur melawan monster-monster ini. Di tembok kota, Liu Tai melihat semua monster agresif yang tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri dan merasakan hawa dingin di hatinya. Jika itu adalah ras manusia, saat tingkat korban mencapai 30%, mereka akan kehilangan semangat juang dan moral mereka. Namun, pasukan bawahan ini berbeda, kecuali mereka tewas dalam pertempuran, mereka akan menyerang tanpa henti. Pertempuran di ibu kota berbeda dari yang di benteng Sueluo. Di antara sejumlah besar tentara asing, banyak prajurit Dino yang menakutkan juga ikut campur. Masing-masing prajurit Dino menggunakan meriam elektromagnetik buatan manusia, senjata laser, dan senjata energi untuk menyerang. Mereka terus-menerus menembaki pertahanan otomatis. Setelah para prajurit Dino menerobos 20 benteng Sueluo, mereka telah menjarah banyak senjata dan peralatan dari mayat manusia dan benteng. Dengan tingkat kecerdasan tertentu, mereka dengan cepat mempelajari cara menggunakan senjata dan menggunakannya untuk melawan prajurit manusia. Beberapa sinar ditembakkan dari pasukan asing, menargetkan senjata otomatis di tembok kota. Pada saat yang sama, dari kejauhan, beberapa ahli tipe 5 muncul dengan busur dan anak panah yang tampak kuat, melepaskan anak panah ke tembok kota juga. Banyak meriam laser prisma menjulur keluar dari tembok kota, menembaki para ahli tipe 5, meledakkan mereka. Kawanan besar Pterosaurus, Archaeopteryx, serta Sinosauropteryx yang telah menumbuhkan sayap membubung tinggi di langit. Membawa prajurit Dino di punggung mereka. Di antara mereka, banyak dari mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan angin, dan bila angin yang tak terhitung jumlahnya dipanggil dan ditembakkan ke meriam laser prisma. Di bawah serangan bila angin, banyak meriam laser prisma langsung hancur dan berubah menjadi puing-puing. Pada saat yang sama, Dino Warrior di atas tunggangan melompat turun dari langit, langsung menyerang ke atas tembok kota, mencoba menghancurkan segalanya. Kali ini, Dino Army melemparkan semua kekuatan mereka ke dalam keributan sejak awal. Karena serangan mereka, banyak pertahanan otomatis dan Mech-Fighter hancur. Bahkan prajurit manusia yang bersembunyi di balik perlindungan tidak luput, dengan lebih dari 500 korban. Di malam hari, serangan belum berhenti, menantang ratusan meriam energi dan peluncur roket untuk melancarkan serangan beruntun lainnya. Di depan tembok ibu kota, sinar menerangi langit, dengan roket dan rudal meledak sesekali. Meriam energi juga menembak tanpa henti, menembak jatuh binatang udara. Ratusan ribu ras asing dan prajurit Dino telah tewas sejak dimulainya pertempuran, dengan mayat-mayat mereka berserakan di tanah di depan tembok kota. Pertempuran berlanjut sepanjang malam sebelum akhirnya fajar menyingsing. Di balik kedok mereka, mata Liu Tai memerah saat ia mengamati serbuan prajurit asing dan prajurit Dino yang tak ada habisnya, dan keterkejutan memenuhi hatinya, apakah ini taktik pertempuran pasukan Dino? Sungguh menakutkan, Yang Mulia dan yang lainnya harus menangkis ini selama lebih dari sebulan. Tidak dapat dipercaya, setelah 1 hari pertempuran yang begitu kejam dan intens, semua prajurit manusia kelelahan, kondisi mental mereka meredup.
Efisiensi tempur mereka juga menurun drastis. Bertempur melawan monster-monster itu, mereka bahkan tidak punya sedikit pun waktu untuk beristirahat. Saat mereka menyerah, prajurit asing itu akan mampu menerobos jaring api dan mencapai tembok, menghancurkan apapun yang mereka bisa. Zheng Yanhe berpengalaman dan sangat siap. Saat matahari bersinar, ia segera menugaskan 10.000 pasukan baru ke medan perang, menggantikan mereka yang kelelahan. Jika keadaan terus seperti ini, kita seharusnya bisa bertahan selama 2 hari. Di lokasi yang tinggi di ibu kota, Yue Zong memegang meriam elektromagnetiknya, menembak dan membunuh dino warrior dengan setiap tembakan. Ia mengamati gelombang tentara asing dan menghela napas. Selama mereka bisa bertahan selama 2 hari lagi, maka semua warga kota kekaisaran akan selesai dipindahkan ke dunia kedua. Pada saat itu, tidak masalah jika mereka harus menyerahkan kota kekaisaran. Pada saat Yue Zong menghela napas lega, ia tiba-tiba mendengar lolongan tajam dari arah dino warrior. Seketika, semua dino warrior mulai mundur. Yue Zong menatap mereka dengan curiga dan ragu, apa yang terjadi. Dengan pertahanan kota kekaisaran yang kuat, jika mereka tidak mengirimkan ahli tipe 7, mustahil untuk menembus kota dalam 2 hari. Bahkan saat itu, Yue Zong dapat menggunakan kapal perang Storm untuk menembakkan meriam Raytheon untuk melukai ahli tipe 7 tersebut. Namun, memikirkan bahwa mereka benar-benar meminta mundur tiba-tiba, Yue Zong tidak dapat menahan rasa khawatir para prajurit dino belum mundur jauh, ketika ada gerakan dari barisan mereka, saat mereka terbelah di tengah. Sejumlah manusia berjalan keluar sambil membawa proyektor. Kemudian, sinar itu melesat keluar, membentuk gambar Luoyi setinggi 10 meter. Luoyi berbicara dengan keras, "Apa kabar, orang-orang? Aku Luoyi, Raja baru negara awan yang ditunjuk oleh Kaisar Balong dengan baik hati. Selama semua orang dapat memenuhi satu syarat Kaisar Balong, Yang Mulia bersedia meninggalkan wilayah awan, dan menandatangani perjanjian damai dengan kami." Suara Luoyi bergema dari berbagai peralatan penguat, yang bergerak ke segala arah. Semua prajurit di dalam kota mendengar kata-kata itu, dan semua orang tersentak. Para prajurit dino dan pasukan bawahan mereka sangat kuat, ini adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh semua prajurit manusia. Setiap dari mereka dapat mencabik-cabik puluhan manusia. Selain itu, manusia secara alami takut mati, oleh karena itu, mereka tidak mau terus bertarung. Luoyi berkata, "Kaisar Agung Balong telah mengumumkan, selama kalian menyerahkan Yue Zong kepadanya, dia akan membawa Yue Zong dan pergi bersama pasukannya." Yue Zong, itu Yang Mulia, petik 2. Mendengar kata-kata Luoyi, semua prajurit di tembok kota merasakan gelombang di hati mereka. Bahkan ada beberapa perwira dengan pikiran aneh saat ini. Di dalam ibu kota, sebagian besar penjaga bukanlah bawahan Yue Zong. Sebaliknya, sebagian besar dari mereka adalah mantan tawanan yang menyerah. Mereka tentu saja tidak setia kepadanya. Luoyi terus membujuk, "Dengarkan aku semuanya, Yue Zong adalah bencana. Saat dia datang ke wilayah awan kita, dia membantai Kaisar Wei Mingqing. Sekarang, dia menarik ras dino ke sini. Selama dia menyerahkan diri, wilayah awan kita akan memiliki masa depan." Kaisar Agung Balong telah berkata, "Selama kalian menyerahkan Yue Zong, semua orang bisa hidup. Jika tidak, setelah mereka menyerbu kota, tidak akan ada yang hidup." Luoyi membentak, "Kali ini, untuk menyerang wilayah awan, ada total 27 kerajaan dino yang berpartisipasi. Kita jelas tidak akan mampu menahan ini. Yue Zong, jika kau seorang pria, kau akan maju untuk mengorbankan dirimu demi." Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Yue Zong memerintahkan dengan tatapan dingin, "Hancurkan dia." Meriam laser prisma menyesuaikan bidikan mereka dan dalam sekejap, sinar yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, menghancurkan proyektor dan peralatan. Yue Zong mengerutkan kening dalam-dalam dan mendesah, "Sial. Aku salah perhitungan. Kupikir aku bisa mengulur waktu. Sepertinya keadaan akan menjadi merepotkan." Ras dino selalu memandang manusia sebagai ternak yang harus dibunuh. Segala bentuk perlawanan ditangani dengan keras dan cepat. Hal ini telah memaksa semua manusia untuk bersatu melawan mereka. Sekarang, mereka benar-benar mengandalkan pemerintah, mendukung beberapa manusia untuk membentuk faksi mereka sendiri. Dengan melakukan ini, beberapa orang yang berkemauan lemah akan memiliki pilihan untuk menyerah. Ini adalah taktik yang sangat kejam dari Kaisar Balong.
Dengan mengubur benih keraguan dan perpecahan di antara manusia, ketika keadaan mencapai titik didih, beberapa dari mereka akan berhenti melawan, beberapa bahkan mungkin mengangkat senjata mereka terhadap jenis mereka sendiri untuk bertahan hidup. Setelah proyektor dihancurkan, kerumunan manusia terpecah, dengan banyak orang tua, wanita, dan anak-anak membawa karung pasir berlari ke arah tembok kota. Buka gerbangnya, tolong selamatkan kami, tolong bantu kami, tolong bantu kami. Buka gerbangnya dan biarkan kami masuk. Bukankah kita sesama manusia? Petik 2. Manusia yang dipaksa menuju gerbang ibu kota mulai berteriak saat mereka bergegas maju. Masing-masing dari mereka membawa amplifier mini, suara melengking mereka disiarkan ke seluruh kota. Di antara para penyintas lemah yang berlari ke depan, ada beberapa prajurit dino yang ikut campur. Mereka bermaksud menggunakan manusia sebagai perisai untuk melancarkan serangan ke tembok kota, menghancurkan pertahanan otomatis. Binatang buas, tak tahu malu. Mereka terlalu tak tahu malu. Binatang buas sialan ini, sialan, sialan, bajingan-bajingan ini. Petik 2. Di dalam tembok, para prajurit manusia menyaksikan ini dan mata mereka memerah, tangan mereka terkepal. Mereka dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang tak tertandingi tetapi pada saat yang sama tidak berdaya. Menghadapi orang-orang tua yang lemah, wanita yang lemah dan kurus, serta anak-anak yang tidak bersalah dan belum dewasa, prajurit berdarah besi tidak dapat bergerak. Mereka takut jika tangan mereka gemetar, mereka mungkin secara tidak sengaja menembaki mereka. Di dinding, mata Yue Zong juga memerah, niat membunuhnya membumbung tinggi. Dia melancarkan pukulan ke dinding, binatang buas. Meskipun kekuatannya telah mencapai puncak tipe 5, dalam situasi ini, ada keterbatasan pada apa yang dapat dilakukannya. Di dalam pusat komando, Zheng Yanhe melihat manusia di luar sana diperlakukan sebagai umpan meriam dan mendesah sedih. Matanya berkedip dengan rasa sakit sesaat sebelum kembali jernih, dan ia memerintahkan satu-satunya perintah logis yang dapat mereka lakukan, tembak. Atas perintah Zheng Yanhe, meriam energi yang telah berhenti ditembakkan sekali lagi. Di bawah tembakan tanpa henti itu, banyak manusia dan dino warrior sama-sama hancur berkeping-keping. Fighter dan senjata otomatis juga mulai menembak. Sinar yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke kelompok di bawah, menewaskan manusia dan dino warrior. Binatang, lari. Petik 2. Ketika para prajurit manusia melihat bagaimana sesama manusia hancur berkeping-keping di bawah tembakan tanpa ampun, tatapan mereka dipenuhi dengan kesedihan saat mereka berteriak. Itu bukan karena mereka tidak berani, tetapi karena mereka memiliki belas kasihan dan tidak berdaya. Wilayah awan telah menikmati kedamaian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran ini telah membuka mata para prajurit ini terhadap kekejaman perang sekali lagi. Di kamp tentara Dino, Kaisar Balong melihat sekelompok manusia dan prajurit Dino hancur lebur dan mendesah, apakah kita gagal? Manusia-manusia yang bertahan itu benar-benar sulit dihadapi. Jika Zheng Yanhe membiarkan mereka mendekat karena rasa kasihan atau simpati, maka prajurit Dino akan dapat membersihkan tembok kota dengan lebih mudah. Ketika itu terjadi, Kaisar Balong kemudian akan memanfaatkan keunggulannya yang luar biasa dalam jumlah untuk menghancurkan pertahanan. Pertempuran yang intens berlanjut selama 1 hari lagi, dan para prajurit yang kelelahan itu dipertukarkan, dan sekelompok prajurit lain dikerahkan untuk menggantikan mereka. Ketika para prajurit itu mundur, kata-kata Luo Yi juga disebarkan. Di dalam ruang pertemuan, keempat pemimpin klan besar berkumpul sekali lagi. Dou Meng berbicara dengan lembut, bagaimana menurut kalian? Zhao Zeng tampak berbinar, dari kata-kata Luo Yi, kita dapat berasumsi bahwa target ras Dino hanyalah Yue Zong sendiri. Jika dia diserahkan, maka setelah Kaisar Balong mendapatkan apa yang diinginkannya, dia harus membatalkan penyerangan. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, dan kekuatan gabungan mereka, mereka seharusnya sudah memusnahkan kita sejak lama. Lu Yi terdiam sebelum tiba-tiba berkata, haruskah kita mengambil kesempatan ini untuk mengalahkan Yue Zong? Saat kata-katanya keluar, semua orang terdiam. Meskipun tampaknya Yue Zong telah menguasai semua militer di permukaan, keempat klan besar, bagaimanapun juga, adalah pengikut lama dari wilayah ini. Akar mereka menyebar jauh dan luas. Jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan, ada kemungkinan untuk memicu pemberontakan skala besar. Lebih jauh lagi, ada situasi invasi pasukan Dino,
jika keempat klan besar membuat masalah, peluang keberhasilan mereka tidak akan kecil. Dou Meng merenung cukup lama, sebelum akhirnya berkata, tidak. Yue Zong terlalu kuat. Jika kita memberontak sekarang, empat klan besar kita hanya akan binasa. Terlebih lagi, ras Dino adalah ras asing. Bagaimanapun juga, kebiadaban dan kekejaman mereka tidak mengenal batas. Siapa tahu mereka akan menepati janji mereka. Kita harus terus membantu Yue Zong dan meninggalkan dunia ini. Tiga kepala suku lainnya merenung dan pada akhirnya, setuju dengan saran Dou Meng. Tanpa gerakan aneh dari empat klan besar, orang-orang lainnya di dalam ibu kota juga terus mendorong migrasi. Setelah bertahan selama seharian, Yue Zong kemudian mengerahkan 150.000 Me-Fighter ke medan pertempuran, menggantikan semua prajurit manusia, sambil melakukan evakuasi besar-besaran bagi para prajurit manusia. Setelah semua prajurit manusia mundur, ibu kota mampu bertahan selama 1 hari lagi, sebelum dihancurkan oleh pasukan Dino. Tembok kota luar kemudian meledak dengan dahsyat, memakan lebih dari 20.000 prajurit Dino. Pada saat ledakan mereda, pasukan Dino dengan cepat menduduki kota dan memulai perburuan mereka terhadap manusia. Setelah 2 hari, Kaisar Balong muncul di lembah misterius, menatap gerbang neraka kuno dan purba dengan tatapan tajam. Ini adalah gerbang neraka. Mereka telah menggunakan ini untuk meninggalkan dunia ini. Wajah Kaisar Balong berubah, saat dia mengulurkan tangan untuk meraih gerbang. Pada saat tangan kanannya menyentuh gerbang, energi hitam merembes keluar dari gerbang neraka dan melingkari tangan kanannya. Dalam sekejap, tangan kanan Kaisar Balong tiba-tiba tampak telah melewati 10.000 tahun, langsung layu, dan kehilangan tanda-tanda kehidupan. Pada akhirnya, tangan itu hancur menjadi debu. Wajah Kaisar Balong berubah, dan dia dengan cepat mundur ke belakang, menatap gerbang neraka dengan waspada, waktunya belum tepat. Ras kita belum dapat melewati gerbang neraka. Namun, itu akan segera terjadi. Begitu gerbang itu terbuka, gerbang itu tidak dapat ditutup. Yue Zong, aku akan mengambil kepalamu suatu hari nanti, jejak dewa dan iblismu akan menjadi milikku. Di mana-mana tampak suram, tanpa tanda-tanda kehijauan. Langit mendung dan tidak ada sinar matahari. Ini adalah dunia kedua. Kota hantu merupakan persimpangan penting, dengan populasi manusia mencapai 300.000. Di arena tertentu di dalam kota, lebih dari puluhan ribu orang telah berkumpul, perhatian mereka tertuju pada pusat panggung, berteriak keras. Ada seorang prajurit manusia yang memegang kapak besar, sementara di hadapannya ada iblis teradiasi setinggi 3 meter, yang tubuhnya dipenuhi bisul dan tulang tajam yang menonjol. Bunuh dia, bunuh, bunuh, bunuh. Petik 2 petik 2. Di dalam arena, teriakan dan sorak-sorai orang-orang dapat terdengar. Mata iblis teradiasi bersinar dengan kilatan ganas. Dengan ketukan makanannya, dia menyerang prajurit manusia dengan aura haus darah. Manusia itu seperti monyet yang lincah, dengan cekatan berbelok ke samping, berhasil berada di belakang iblis teradiasi. Dia kemudian mengayunkan pedangnya dengan ganas ke punggung monster itu, mengiris tubuhnya, dan sejumlah besar darah hitam berceceran keluar dari Irradiated Devil. Dengan teriakan marah, bisul di punggungnya mulai pecah, dan nanah hitam pekat mendarat di wajah prajurit manusia itu. Wajah prajurit itu berceceran dengan nanah, dan segera mulai menggerogoti wajahnya, menyebabkan banyak lubang mendesis. Ah! Prajurit manusia itu berteriak dengan menyedihkan, tangannya mencengkeram wajahnya saat dia meronta-ronta kesakitan dan kesakitan. Pada saat ini, Irradiated Devil mengulurkan kedua tangannya, mencengkeram prajurit manusia itu, dan menariknya dengan kekuatan yang dahsyat. Prajurit manusia itu terbelah dua. Darah dan isi perut tumpah kemana-mana, tampak sangat berdarah. Haha, bagus sekali, sampah. Kupikir aku bertaruh padamu. Petik 2 petik 2. Di antara penonton, beberapa berteriak kegirangan, sementara yang lain mengumpat dan bersumpah, telah bertaruh pada. Hasilnya, di dalam kursi VIP, ada sejumlah pria di dalamnya, serta 7 atau 8 pelayan wanita yang sangat cantik. Selain gadis-gadis pelayan, ada 6 gadis manusia yang cantik dan menggemaskan, mengenakan pakaian yang sangat minim. Gadis-gadis pelayan yang cantik duduk di samping para pria, sementara 6 gadis kecil yang menggemaskan tersenyum malu-malu dan mencoba menyenangkan seorang pria muda dan tampan. Di lengannya, ada seorang loli dengan sepasang payudara yang mengesankan, dan dia memegang segelas darah segar, menatap medan perang yang kejam di bawahnya.
Dia tertawa dingin, sungguh memalukan. Manusia-manusia ini benar-benar makhluk yang rendah dan hina. Mereka bahkan senang dengan kematian sesama manusia. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Seorang pria kulit hitam berotot melahap sepiring penuh darah dan daging, sambil bergumam, manusia hanyalah sumber makanan kita. Selama rasanya enak, tidak masalah apakah perilakunya jelek atau tidak. Pria berambut pirang itu tertawa ringan dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, dua pemakan daging yang kekar menyeret seorang wanita berdarah campuran yang menggerahkan dengan wajah cantik, mengenakan kulit hitam. Pria berambut pirang itu mengangkat gelasnya ke arah wanita itu dan tertawa. Apa kabar, Ratu Badai Salju Sima Bing? Senang bertemu denganmu di sini. Sima Bing memancarkan aura dingin saat dia mendengus dingin. Siapa kamu? Aku salah satu leluhur klan suci, Vanetemse. Dia tertawa ringan, saat tekanan kuat yang tampaknya bisa membunuh seseorang menyelimuti Sima Bingnya. Wajah Sima Bing jatuh saat dia berseru, apa? Leluhur tipe 5, di bawah tekanan Vanetemse, Sima Bing merasa tercekik. Ia seperti seekor katak yang ditatap oleh seekor katak, seluruh tubuhnya terbenam dalam dingin. Di dunia kedua, seorang ahli tipe 5 hampir tak terkalahkan. Seorang saja dapat menghancurkan seluruh pasukan. Orang aneh seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh ahli tipe 3 seperti Sima Bing. Vanetemse kemudian berbicara dengan suara yang memikat, Sima Bing, aku tahu bahwa posisimu di antara perlawanan manusia itu tinggi. Selama kau menyerah kepada kami, aku dapat membantumu berubah menjadi salah satu dari kami. Pada saat yang sama, kau akan mengalami terobosan ke alam tipe 4, dengan rentang hidup yang tak terbatas, serta kekayaan dan kekuasaan. Ekspresi Sima Bing berubah menjadi ganas, saat ia meludahkan segumpal air liur ke wajahnya, lupakan saja. Aku tidak akan pernah bergabung dengan kalian para binatang. Aku manusia, bukan orang aneh seperti kalian para monster. Mata Vanetemse berkilat tajam, dan sinar merah darah melesat keluar untuk menghancurkan ludahnya. Wajahnya berubah gelap saat dia melambaikan tangannya, wanita jalang, kau benar-benar tidak tahu kapan bersulang. Lakukanlah. Pemakan daging yang mencengkeram Sima Bing mengeluarkan pil merah dan langsung meremas mulutnya terbuka, memaksa pil itu masuk. Saat pil itu memasuki mulutnya, dia merasakan energi aneh mengalir melalui anggota tubuhnya, dan napasnya tiba-tiba menjadi lesu. Sima Bing menatap ekspresi Vanetemse yang menyeringai buas dan tersentak, apa yang kau beri aku makan? Dia tertawa kejam sebagai tanggapan, tidakkah kau merasa bahwa kau manusia? Aku tidak akan membiarkanmu menjadi manusia. Kau akan menjadi wanita jalang sebagai gantinya. Hahaha, saat dia tertawa kejam, ekspresi keenam gadis cantik itu berubah jelek, tubuh mereka gemetar. Pada saat itu, 4 Flash Eater membawa 4 anjing hitam besar ke dalam kotak. Keempat anjing itu memiliki ekspresi merah, terengah-engah dengan gembira, jelas telah diberi makan sesuatu. Sima Bing yang memikat itu memiliki tatapan mata yang mendung, matanya dipenuhi dengan ekspresi penuh harap saat dia meringkuk di tanah, bernapas. Dengan tidak teratur, mencoba melawan efek obat tersebut. Vanetemse tertawa terbahak-bahak, mari kita lihat bagaimana manusia ini akan bersetubuh dengan anjing. Melakukan tindakan yang menyimpang dan bejat seperti itu, dia berani mengklaim bahwa dia manusia. Haha, Sima Bing, jika rekan-rekanmu melihat sisi jalangmu, menurutmu apa yang akan mereka rasakan? Vanetemse adalah orang tua aneh yang telah bertahan hidup selama bertahun-tahun. Sebagai leluhur tipe 5, posisinya tinggi. Dia telah menikmati dan bersukaria dalam semua yang mungkin. Lebih jauh lagi, sifat bawaan dari sifat zombie yang berevolusi dalam dirinya membuatnya lebih kejam dan sadis. Di bawah siksaan obat tersebut, napas Sima Bing menjadi lebih tidak teratur, dan dia tampak lebih seperti pecandu narkoba yang sedang dalam perawatan dingin, merangkak tanpa daya ke arah keempat anjing itu. Wajah Vanetemse berubah menjadi ekspresi buas dan dia tertawa terbahak-bahak, hahaha. Para wanita manusia di dalam ruangan itu semua memalingkan muka, tidak mau menyaksikan kebejatan yang akan terjadi. Pada saat Sima Bing telah mencapai anjing-anjing itu, terdengar ledakan keras, dan pintu ruangan itu terbuka lebar. Sejumlah bayangan bilah pedang muncul di dalam ruangan, menebas 4 pemakan daging dan 4 anjing. Dalam sekejap mata, tubuh mereka teriris menjadi beberapa bagian yang berceceran di tanah. Yue Zong melangkah maju, mengayunkan pedang api tipe 4 miliknya. Tangan Sima Bing terkatup rapat, dan wajahnya semakin memerah, saat matanya berkaca-kaca.
Dia meraih Yue Zong, melingkarinya seperti ular, mengerang dengan cara yang dapat membuat jantung seseorang berdebar. Berikan padaku. Berikan padaku. Aku menginginkannya. Hah, berikan padaku. Yue Zong telah bertempur di garis depan beberapa hari ini, menangkis para prajurit Dino Elit. Dia bahkan belum pernah menyentuh seorang wanita selama ini. Melihat Sima Bing yang sedang birahi, dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya juga. Namun, dia tetaplah seorang panglima perang, dan dia menebas lehernya dengan ringan, menyebabkannya pingsan. Keributan di pintu telah menarik perhatian semua orang. Melihat mayat-mayat itu, para wanita semuanya dipenuhi ketakutan, tetapi tidak ada yang berteriak. Bagaimanapun, mereka telah melihat banyak pemandangan seperti itu di dunia ini. Bagaimanapun, ketika para pemakan daging dan penghisap darah yang kejam itu berlebihan dalam kesenangan mereka, mereka akan memenggal kepala para wanita yang mereka permainkan, meminum darahnya. Yue Zong, kau adalah Yue Zong. Ini bagus. Kami telah mencarimu begitu lama. Serahkan jejak dewa dan iblis padamu. Mata Vanetemse berbinar saat melihat Yue Zong, tertawa terbahak-bahak. Dia melempar loli yang sudah berkembang dengan baik itu ke satu sisi seperti sampah, sebelum menghilang dari tempatnya dan muncul di hadapan Yue Zong di sisi lainnya. Dia menebas kepalanya dengan ganas. Sampah, hanya berdasarkan dirimu sampah, melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tatapan Yue Zong berubah dingin, meninju dengan tinjunya yang dibungkus dengan Dark Doki. Kekuatan Dark Doki meledak, menyebabkan lubang besar di tubuh Vanetemse. Sementara Vanetemse sendiri terlempar kembali ke dinding melihat pemandangan mengerikan ini, semua orang di dalam ruangan tercengang. Vanetemse adalah ahli tipe 5, dan dia dapat dengan mudah mencabik-cabik RH2 dengan mudah. Karakter sekelas Overlord seperti itu benar-benar terluka parah dalam satu pukulan, ini membuat semua orang tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Kau hanya manusia, bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan ilahi tipe 5? Aku tidak percaya ini. Vanetemse meraung marah saat dia melangkah keluar dari reruntuhan tembok, tubuhnya ditutupi dengan cahaya kehidupan. Pada saat itu, dia berubah menjadi kelelawar penghisap darah yang tak terhitung jumlahnya dan menerkam ke arah Yue Zong. Sebagai bagian dari klan vampir, tubuh mereka mungkin tidak sekuat ras dino, namun, dalam hal kemampuan regeneratif, kecepatan, dan kemampuan mistis, mereka lebih unggul. Enyahlah. Yue Zong mendengus dingin, tubuhnya memancarkan aura seperti dewa iblis. Dia melangkah maju dan menebas kelelawar itu. Dengan kilatan pedangnya, banyak kelelawar teriris, berubah menjadi beberapa bagian yang jatuh dari langit. Ketika kelelawar lain melihat ini, mereka mengepakkan sayap mereka dengan panik dalam upaya untuk melarikan diri. Keterampilan transformasi kelelawar adalah tindakan pertahanan rahasia klan vampir. Selama satu saja lolos, maka bahkan jika sisanya terbunuh, Vanetemse bisa bangkit kembali. Tentu saja, semakin banyak kelelawar yang terbunuh, semakin lemah Vanetemse setelah bangkit kembali. Yue Zong, pergilah ke neraka. Petik 2. Setelah raungan kemarahan, para ahli tipe 4 lainnya dari klan pemakan daging dan vampir bertindak, berlari ke arah Yue Zong. Vanetemse mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Saat para ahli tipe 4 bertindak, bayangan hitam tiba-tiba muncul, dan belati melesat keluar. Pada saat itu, lubang berdarah muncul di dada para ahli, hati mereka sudah hancur. Jantung dan kepala adalah titik lemah para pemakan daging dan vampir, saat mereka dihancurkan, maka para ahli tipe 4 ini juga akan menjadi mayat. Kau ingin melarikan diri, pergilah ke neraka. Menghadapi kelelawar yang melarikan diri, Yue Zong mengirimkan api iblisnya ke berbagai kelelawar. Dalam sekejap api, kelelawar-kelelawar itu berubah menjadi abu. Pada akhirnya, ketika kelelawar terakhir juga dibakar, kekuatan hidup yang kuat diserap ke dalam Yue Zong melalui jejak dewa dan iblis. Yue Zong diam-diam menilai setelah membunuh leluhur tipe 5 dengan santai, kemampuan tempur para vampir ini benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan Jenderal Dino kelas menengah. Di dalam kotak, semua wanita dan gadis menatap Yue Zong, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka jelas tentang kekuatan leluhur tipe 5. Orang aneh yang mengerikan itu sebenarnya telah dilenyapkan oleh Yue Zong dalam beberapa gerakan, di mana dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Ini di luar pemahaman mereka. Pantom menghampiri Yue Zong dan bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan wanita-wanita ini? Yue Zong melirik Sima Bing dan berkata, keluarkan mereka,
ada yang harus kulakukan. Di bawah pengaruh afrodisiak, mata Sima Bing sudah terbuka, dan anggota tubuhnya melingkari Yue Zong, menggeliat tanpa henti. Wajahnya memerah dan tubuhnya basah oleh keringat. Pantom melirik Yue Zong tanpa suara, sebelum membentak dingin ke wanita-wanita yang tersisa, pergi. Para wanita dan gadis cantik berjalan keluar dengan patuh di belakang Pantom. Mereka telah melalui pelatihan yang paling keras dan ketat dan tahu bagaimana mengikuti perintah yang kuat. Yue Zong juga tidak bisa menahan diri dan mencium Sima Bing. Saat Sima Bing merasakan kehadiran dan sentuhan Yue Zong, gairahnya kembali menyala, dan dia mulai mencakar pakaiannya, menciumnya dalam-dalam seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Keduanya terjalin di ranjang besar, dengan panik menjelajahi satu sama lain dengan tangan dan mulut mereka. Pada saat yang sama ketika Yue Zong bersenang-senang dengan Sima Bing, pasukan yang terdiri dari 10.000 orang yang dipimpin oleh Luo Qingqing menyerbu kota hantu. Para prajurit manusia yang diperlengkapi dengan teknologi dunia ketiga hampir tak terhentikan. Banyak pemakan daging dan vampir muncul, hanya untuk diledakkan oleh senjata laser dan meriam elektromagnetik. Para ahli tipe 5 adalah eksistensi langka di dunia kedua ini, dengan mayoritas tinggal di dalam kota suci. Kota hantu hanya memiliki Vanetemse. Faktanya, dia hanya ada di sini untuk memusnahkan perlawanan manusia, juga untuk menikmati permainan bejatnya dengan gadis-gadis manusia. Segera, seluruh kota berada di bawah kendali Luo Qingqing. Sun Lanlan saat ini memimpin beberapa pejabat untuk segera mendirikan pemerintahan baru, mengubah kota hantu. Setelah pergolakan gairah mereka, Sima Bing berbaring dalam pelukan Yue Zong, sedikit terengah-engah. Bahunya yang seputih salju menempel di dada bidangnya, matanya dipenuhi dengan tatapan yang rumit. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi wanita Yue Zong seperti ini. Sima Bing memiliki kesan yang baik terhadap Yue Zong, namun, itu adalah posisi yang penuh rasa hormat dan penghormatan, bukan cinta. Didorong dalam posisi ini sedikit tidak nyaman baginya. Yue Zong juga merasa tidak nyaman, ditatap olehnya. Dia menopangnya sambil menggerakkan jari-jarinya di kulitnya yang halus, bertanya, "Mengapa kamu di sini?" Alis Sima Bing terangkat, saat dia mendengus dingin dan berbicara dengan nada sedikit kesal, "Seseorang menghilang, meninggalkan kekacauan untuk kita bereskan. Para pemakan daging dan vampir telah menggunakan semua yang mereka miliki untuk menggerogoti kekuatan kita. Banyak saudara dan kawan kita telah meninggal. Mengapa kamu tidak kembali sedikit lebih lambat, ketika kita semua telah meninggal, bukankah itu lebih baik?" Yue Zong mengerutkan kening dan bertanya, "Aku ingat telah membuat beberapa persiapan sebelum aku pergi. Semua orang harus bersembunyi, bagaimana keadaan menjadi seperti ini?" Sima Bing mendesah pelan, para pemakan daging dan vampir itu benar-benar terlalu kejam. Mereka menangkap banyak rekan kita, menggunakan mereka sebagai umpan. Banyak dari kita tidak bisa tinggal diam dan melihat mereka dibunuh, sehingga mereka jatuh ke dalam perangkap. Banyak pengkhianat juga muncul. Aku sendiri telah dikhianati oleh salah satu dari mereka, itulah sebabnya aku ditangkap dan dibawa ke sini. Yue Zong bukanlah dewa, dan tidak mungkin merencanakan semuanya dengan sempurna. Meskipun dia telah membuat persiapan, tidak ada cara untuk memastikan bahwa semua orang mengikuti perintahnya. Perlawanan itu juga terdiri dari manusia dengan daging dan darah, mereka tidak mungkin seperti boneka dan robot yang dapat mengikuti perintah Yue Zong sepenuhnya. Yue Zong bertanya, "Apakah kamu masih bisa menghubungi Jess dan yang lainnya?" Sima Bing menggelengkan kepalanya, "Tidak. Untuk mencegah pengkhianat lainnya, saat terjadi pergerakan besar-besaran, selain dari eselon atas, tidak seorang pun akan tahu di mana lokasi selanjutnya. Karena aku sudah tertangkap, mereka pasti sudah pindah ke lokasi yang tidak kuketahui." Yue Zong terdiam, sebelum perlahan menjawab, "Begitukah? Kalau begitu lupakan saja, biarkan mereka datang kepadaku sendiri." Sima Bing tiba-tiba bertanya dengan penuh harap, "Yue Zong, apakah kamu sudah menjadi prajurit dewa tipe 5? Yue Zong tidak menyembunyikannya, "Benar, aku sudah menjadi prajurit dewa tipe 5. Sima Bing sedikit marah, "Itu tidak adil, kita semua adalah prajurit dewa tipe 3, mengapa hanya kamu yang bisa berevolusi begitu cepat? Apakah kamu benar-benar diberkati dan dipilih oleh para dewa?" Yue Zong mencium keningnya dengan ringan dan terkekeh, "Mungkin." Setelah menaklukkan kota hantu, pasukan Yue Zong tidak berhenti, melainkan terbagi menjadi 6 unit berbeda yang dipimpin oleh Han Qiong, Ma Lei, Cao Yun, Liu Tai,
Luo Qingqing, dan Han Zixuan secara terpisah. Unit-unit ini mulai menyerbu kota-kota di sekitarnya. Dengan peralatan mereka, kota-kota di dekatnya semuanya ditaklukkan dengan mudah, para penjaga kota di dalamnya pun musnah. Manusia yang bermigrasi dari dunia ketiga kemudian pindah ke kota-kota ini, menduduki dan agak menstabilkan diri mereka sendiri. Dunia kedua telah banyak menderita akibat perang nuklir di masa lalu, oleh karena itu, lingkungannya jauh lebih keras daripada dunia ketiga. Selain kota-kota, zona luar lainnya dipenuhi oleh iblis teriradiasi, makhluk liar, mayat hidup, binatang mutasi, serta radiasi. Sangat sulit bagi manusia untuk bertahan hidup. Dalam keadaan seperti itu, Yue Zong tidak dapat menahan diri untuk tidak melancarkan serangan demi serangan, menaklukkan kota-kota. Dengan kemajuan pasukannya yang tak henti-hentinya, tidak butuh waktu lama sebelum lebih dari 20 kota telah diduduki oleh Yue Zong. Jumlah kota dan kecepatan kota-kota itu ditaklukkan akhirnya membuat Saint City khawatir. Di dalam Saint City, di dalam White Tower, sejumlah leluhur tipe 5 duduk di 2 baris singgasana emas. Di 4 kursi tertinggi, 4 Saint King yang langka juga duduk. Tatapan leluhur tipe 5 semuanya tertuju pada Saint King ini. Saint King Weilan angkat bicara, "Hari ini, aku memanggil semua orang ke sini untuk melaporkan sesuatu." Yue Zong telah muncul kembali, membawa serta sejumlah besar manusia. Manusia-manusia ini memiliki senjata yang melampaui teknologi dunia ini. Mereka juga memiliki banyak ahli. Kita telah kehilangan 28 kota. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Saint King Weilan, berapa banyak pasukan yang dimiliki Yue Zong? Saint King Weilan, berapa banyak kekuatan yang dimiliki Yue Zong sendiri? Petik 2. Raut wajah banyak leluhur tipe 5 semuanya berubah, karena mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Setelah perang pertama dengan manusia, para leluhur ini mengetahui ancaman seseorang dengan jejak dewa dan iblis. Mereka akan mati dengan cepat dalam berbagai keadaan berbahaya atau menjadi sangat kuat, sangat cepat. Jika Yue Zong mencapai alam tipe 6, maka seluruh klan Saint tidak akan berdaya melawannya. Kematian akan menjadi satu-satunya yang menunggu mereka, atau mereka dapat mempertimbangkan untuk melarikan diri ke zona radiasi. Saint King Weilan melambaikan tangannya, ketika sejumlah wanita memikat dengan pakaian ketat keluar, memberikan dokumen kepada berbagai leluhur tipe 5, ini adalah informasi tentang pasukan Yue Zong. Lihatlah, mereka dengan cepat membolak-balik informasi di depan mereka. Seorang prajurit dewa tipe 5 akan memiliki peningkatan di setiap bagian tubuh mereka. Kebanyakan dari mereka hanya perlu melihatnya dan mereka dapat dengan mudah memproses informasi dengan cepat. Seorang ahli klan Saint tipe 5 memindai dokumen-dokumen dan wajahnya berubah. Siapa yang mengira kekuatannya akan tumbuh begitu cepat? Dia bahkan berhasil merekrut ahli tipe 5 lainnya. Luo Qingqing sangat kuat, bahkan seorang vampir tipe 4 puncak akan dengan mudah ditusuk sampai mati olehnya. Mereka yang bertukar bentrokan dengannya dapat segera mengetahui bahwa dia adalah seorang ahli tipe 5. Gumu, yang dapat dikenali dengan kuncir kudanya yang panjang, memiliki tatapan ganas di matanya, itu sebabnya, kita harus membunuhnya. Tepat sebelum dia menjadi lebih kuat, saya sarankan agar semua pasukan kita dikerahkan, dibagi menjadi 8 pasukan, memusnahkan semua manusia terkutuk itu. Saya setuju, sama di sini, kita tidak bisa membiarkannya tumbuh, kita harus menghentikan pertumbuhannya sekarang juga. Petik 2. Niat membunuh mulai mengalir keluar dari banyak leluhur tipe 5. Mereka semua telah mengalami perang suci itu sendiri, dan tahu betapa berbahayanya bagi seseorang dengan dunia dewa dan iblis untuk berkembang. Raja Suci Weilan dengan cepat membuat keputusannya, baiklah. Itu berbahaya, kita akan segera mengaktifkan pasukan kita untuk memusnahkan Yue Zong. Saat Menara Putih membuat keputusannya, seluruh kota suci menjadi keriuhan aktivitas. Tentara manusia yang tak terhitung jumlahnya yang telah dicuci. Otaknya oleh klan suci diaktifkan, mengenakan perlengkapan mereka, dan membentuk berbagai unit. Di bawah pimpinan berbagai jenderal klan suci, mereka berpisah menjadi 8 pasukan utama, berbaris menuju kota hantu. Kota hantu telah menjadi ibu kota sementara bagi pasukan Yue Zong, dengan banyak manusia yang lalu lalang setiap hari. Jumlah total penduduknya telah mencapai 600.000 jiwa. Kota itu ramai dengan aktivitas, dan tampak makmur, sangat berbeda dari saat kota itu masih di bawah kekuasaan klan Saint. Yue Zong berdiri di sebuah gedung tinggi,
menatap ke bawah ke aktivitas di bawah, dan tidak dapat menahan rasa bangganya. Seorang prajurit mendatanginya, melapor, "Yang mulia, seseorang meminta pertemuan." Yue Zong menjawab dengan acuh tak acuh, "Siapa?" Dengan identitasnya saat ini, dia tidak akan bertemu sembarang orang. Di dalam kota hantu, sudah ada 600.000 orang. Jika semua orang ingin menemuinya, maka waktunya akan terbuang sia-sia untuk mereka. Prajurit itu menjawab, "Seseorang memanggil Luo Chen. Suruh mereka masuk." Tidak lama kemudian, dua pria dan dua wanita memasuki ruangan yang dipimpin oleh prajurit yang melapor. Yue Zong mengalihkan pandangannya ke arah mereka, matanya berkilat gembira saat dia melangkah maju untuk memeluk seorang gadis kecil berambut biru pendek, mengenakan seragam militer. Dia sangat imut, namun sangat gagah berani dengan pakaiannya. "Floxenia, kau baik-baik saja, syukurlah." Loli cantik dan menggemaskan Floxenia ini memiliki kemampuan membaca pikiran, dan kemampuannya sangat berguna, hampir sama berharganya dengan harta karun harapan kelas putih perak. Hati manusia sulit dipahami, dan hubungan antar manusia itu rumit dan rapuh. Yue Zong memiliki banyak bawahan, namun, dia tidak tahu siapa yang setia kepadanya, atau siapa yang menjadi pion yang ditempatkan oleh musuh-musuhnya. Dengan Floxenia bersamanya, dia dapat mengendalikan organisasinya dengan lebih baik, mencegah potensi bahaya apapun yang mengintai. Floxenia dapat merasakan kegembiraan Yue Zong yang tulus dengan akurat, dan dia melompat ke pelukannya seperti kucing jinak, menikmati kehangatannya, pada saat yang sama, merasakan rasa aman yang kuat menyelimutinya. Dalam pelukannya, dia memperlihatkan senyum cerah, "Saudara Yue Zong, aku sangat merindukanmu." "Kenapa kamu baru kembali sekarang?" "Aku sangat merindukanmu." Wanita cantik lainnya Lisa melihat bagaimana Floxenia bersikap, dan bola matanya hampir keluar. Ketika Yue Zong pergi, semua orang merasa cemas. Floxenia mulai membersihkan organisasi tanpa ampun, mengusir pengkhianat atau mata-mata yang dia tangkap dengan kejam. Di bawah perintahnya, lebih dari 200 orang telah tewas. Banyak prajurit perlawanan yang takut pada iblis kecil ini, saat mereka menghadapinya, kaki mereka akan berubah menjadi jeli dan punggung mereka berkeringat. Mereka tidak berani membiarkan pikiran mereka mengembara. Hanya Jess, Luo Chen dan Lisa, yang pikirannya teguh, dan tidak memiliki apapun untuk disembunyikan, berani untuk tetap di sisinya. Jika bukan karena usahanya untuk membersihkan organisasi dan menanamkan rasa takut, perlawanan pasti sudah lama runtuh karena tekanan klan suci. Luo Chen menyapu ruangan itu sekilas, sebelum matanya tertuju pada Yue Zong, tatapannya penuh rasa hormat. "Pemimpin, kau benar-benar juru selamat para legenda. Dari satu perjalanan, kau benar-benar memperoleh kekuatan yang begitu dahsyat. Sungguh mengagumkan." Di dalam ruangan itu, ada total 8 ahli tipe 4, itu benar-benar kekuatan yang patut disaksikan. Lagi pula, sebelum Yue Zong bergabung dengan perlawanan, 8 ahli tipe 4 sudah cukup untuk membasmi sebagian besar perlawanan. Sekarang, para ahli seperti itu hanyalah pengawal Yue Zong, itu tentu saja mengejutkan bagi Luo Chen. Yue Zong terkekeh, "Sulit. Bagimu selama aku tidak ada, Luo Chen." Ketika Yue Zong menghilang, tanggung jawab memimpin perlawanan telah jatuh ke pundak Luo Chen. Dia harus mendukung beban organisasi, menarik tali di berbagai bidang, menghabiskan banyak sumber daya dan energi. Luo Chen menjawab tanpa mempedulikannya, "Itu yang harus kulakukan. Selama kita bisa memusnahkan para pemakan daging sialan itu, aku bersedia melakukan apa saja." Wajah Luo Chen berubah serius. "Oh benar, pemimpin, kalian telah menaklukkan 28 kota sekaligus, itu pasti membuat Saint City waspada. Mereka telah mengerahkan pasukan mereka, berpencar ke 8 arah yang berbeda. Jumlah totalnya seharusnya lebih dari 1 juta, dan mereka sedang berbaris menuju kita sekarang. Pemimpin, mohon persiapkan diri kalian dengan baik. Dunia kedua dan dunia ketiga sangat berbeda. Kondisi dunia kedua sangat keras, dengan banyak zona radiasi. Jalan-jalannya tidak cocok untuk pergerakan pasukan besar. Lebih jauh lagi, manusia berbeda dengan Dino Warriors. Jika mereka berada di medan perang, tekanan pada logistik dan dukungan sangat berat. Pengerahan 1 juta pasukan akan membutuhkan lebih banyak dukungan. Dengan demikian, klan Saint tidak punya pilihan selain membagi mereka menjadi 8 pasukan. Jika tidak, garis dukungan akan runtuh. Yue Zong tertawa, "Aku sudah tahu tentang ini untuk sementara waktu. Kau tepat waktu,
Aku punya sesuatu untuk kau lakukan. Yue Zong juga seorang pejuang lama. Setelah menaklukkan 28 kota, ia segera mengerahkan para ahlinya untuk menyebarkan lalat dan capung robotik untuk melakukan pengawasan. Pada saat yang sama, ia menempatkan perwira pengintai tipe 4 di dekat kota Sein. Saat kota Sein mengerahkan pasukannya, ia sudah mengetahuinya. Luo Chen melihat betapa tenangnya Yue Zong, dan hatinya yang awalnya cemas menjadi tenang. Ia mempercayai Yue Zong untuk memimpin mereka melewati krisis ini. Baik, Yang Mulia. Di tengah padang gurun yang luas dan sunyi, sejumlah kendaraan infanteri melaju kencang, dikawal oleh kendaraan senapan mesin yang tak terhitung jumlahnya, tank berat, IFV, peluncur roket, serta peluncur roket. Di langit, ada ratusan helikopter serbu. Helikopter serbu ini sudah lepas dari kendali komputer pusat, dipiloti secara manual. Bai tidak punya cara untuk mengendalikannya. Klan Sein sudah tahu tentang Yue Zong dan juga Ai Super yang dikendalikannya. Mereka tidak akan melakukan kesalahan dengan membiarkannya mengendalikan pasukan mereka. Seorang ahli pemakan daging tipe 4 berteriak dengan suaranya, dengar semuanya. Aku akan umumkan ini di sini, selama kita bisa menaklukkan kota kayu kuning, pasukan akan beristirahat selama 5 hari. Selama 5 hari ini, kalian bisa melakukan apa saja yang kalian suka. Orang pertama yang menyerbu kota akan dipromosikan 3 tingkat, serta dianugerahi gelar bangsawan. Kalian juga akan berubah menjadi salah satu klan Sein, menikmati keabadian, kekayaan, dan kekuasaan. Suara pemakan daging tipe 4 menyebar jauh dan luas, menyebabkan darah para prajurit manusia terpompa. Pecahnya aturan militer berarti para prajurit ini dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, termasuk membunuh, menjarah, dan memperkosa. Selain itu, dengan berubah menjadi salah satu klan Sein, mereka akan maju dalam kehidupan, menikmati kesenangan yang menyertainya. Bunuh, 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 bunuh. Petik 2 petik 2. Di dalam kendaraan infanteri, para prajurit mulai berteriak seperti binatang buas yang marah, moral mereka meningkat pesat. Pemimpin pasukan, Type 5 Vampire Denir mengangguk puas, bagus sekali. Moral dapat menghasilkan keajaiban. Pasukan ini pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyerang kota kayu kuning. Kota kayu kuning belaka, bagaimana kalian akan bertahan di bawah serangan pasukanku yang berkekuatan 150.000 orang? Di dalam pusat komando rahasia di sebuah lembah, Han Qiong mengamati pasukan berkekuatan 150.000 orang yang terbuka lebar, dan memerintahkan dengan dingin, sekelompok orang bodoh, serang. Saat dia memberi perintah, meriam energi yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalam hutan mulai menembak. Dengan semburan cahaya yang terang, sejumlah bola putih besar meledak ke arah pasukan klan Sein, langsung melenyapkan sebagian besar dari mereka. Serangan musuh. Serangan musuh. Menghadapi serangan mendadak ini, pasukan berkekuatan 150.000 orang itu terjun ke dalam kekacauan, berbagai komandan berteriak dan bersorak. Denir mengerutkan kening dari dalam kendaraannya, apa yang terjadi? Sialan, di mana musuh? Di mana mereka? Saat ini, tidak ada musuh yang terlihat di sekitarnya, namun, mereka dibombardir oleh tembakan senjata api. Itu hampir membuat mereka hancur berantakan. Banyak prajurit menjadi pucat, melarikan diri ke berbagai arah. Bahkan ketika dibentak oleh komandan mereka, tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Seorang vampir mendatangi Denir, bertanya dengan cemas, leluhur yang terhormat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Denir membentak, bagaimana aku bisa tahu? Cari saja komandan manusia, hanya mereka yang tahu cara memimpin. Denir adalah ahli tipe 5, tetapi dia tidak ahli dalam seni perang. Di masa lalu, dia pernah memimpin zombie melawan manusia, dengan satu perintah, gerombolan zombie akan menyerbu maju, mencabik-cabik manusia tanpa peduli dengan nyawa mereka sendiri. Ketika mereka bertemu dengan rintangan yang sulit, dia akan melangkah maju dan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan perlawanan manusia. Dalam hal komando, dia tidak tahu apa-apa. Wajah vampir itu memucat saat dia menjawab dengan cepat, ya, sebelum pergi dengan cepat. Saat pasukan klan Sein jatuh ke dalam kekacauan, 10.000 Mefighter, 100 tank energi, 20 reaper, serta 200 kendaraan anti-udara laser meluncur ke medan perang. 20 reaper dan 200 kendaraan anti-udara bersenjata laser memiliki daya tembak yang mengerikan. Di bawah tembakan sinar yang tak henti-hentinya, helikopter serbu di langit meledak dalam api dan jatuh dari langit.
Pada saat yang sama, 100 tangki energi mulai melepaskan banyak tembakan ke pasukan Saint Clan, menyebabkan kendaraan lapis baja mereka sendiri hancur berantakan. Pasukan manusia Saint Clan telah menjalani pelatihan militer yang ketat sebelumnya, oleh karena itu, beberapa pasukan elit masih terus menyerang. Namun, ketika peluru biasa mengenai tangki energi itu, mereka dibelokkan dengan mudah, tidak menimbulkan sedikit pun kerusakan sama sekali. Peluru biasa dan peluru kaliber berat juga tidak dapat merusak Mephighter. Hanya meriam yang bisa menghancurkan mereka. Namun, pasukan artileri mereka telah dihancurkan bersama dengan helikopter serbu pada awalnya, sehingga sulit bagi mereka untuk membalas. Setelah bertahan beberapa saat, pasukan yang beranggotakan 150.000 orang itu berada di ambang kehancuran, dengan potongan-potongan baju besi dan senjata yang terbengkalai berserakan di mana-mana. Prajurit manusia melarikan diri untuk menyelamatkan diri, melangkahi diri mereka sendiri, dan jumlah korban luka terlalu tinggi. Jangan lari, mereka yang melarikan diri akan dieksekusi. Bertarung, kembali ke sini dan bertarung. Sejumlah pemakan daging dan vampir mulai berteriak pada prajurit yang melarikan diri, sambil mencabik-cabik beberapa dari mereka, berharap untuk menjadikan mereka contoh. Itu adalah pemandangan yang kejam dan berdarah. Menghadapi ancaman-ancaman itu, prajurit manusia dipenuhi dengan rasa takut, banyak yang berbalik dengan putus asa, bergabung kembali dalam pertempuran. Namun, mereka berhadapan dengan mereka yang masih menyerbu dari garis depan. Dengan demikian, mereka tersungkur dan terinjak-injak oleh penyerbuan itu. Begitu gelombang pertempuran tidak menguntungkan mereka, sulit bagi mereka untuk melawan. Namun, para vampir dan pemakan daging masih membantai para pembelot itu, dengan sedikit efek. Salah satu pemakan daging tipe 4 memiliki kilatan ganas di matanya. Dia mencengkeram seorang pembelot dan mencabiknya menjadi dua, darah segar dan organ-organ berceceran di sekujur tubuhnya. Penampilannya seperti iblis yang haus darah, saat dia meraung, "Sialan. Kalian semua pengecut, setelah kita kembali, aku akan mengubah semua keluarga kalian menjadi budak. Kami akan memenggal kepala mereka dan menggali jantung mereka untuk meminum darah mereka." Ketika para prajurit manusia melihat ini, banyak yang dipenuhi dengan rasa takut dan gentar serta menghentikan langkah mereka. Pada saat ini, selusin sinar elektromagnetik melesat dari jauh, menembus kepala pemakan daging tipe 4, menyebabkannya pecah seperti semangka. Sinar laser dan elektromagnetik melesat keluar, merenggut nyawa berbagai pemakan daging dan vampir. Kali ini, gelombang prajurit yang mundur tidak dapat ditahan lagi, dan mereka melarikan diri dengan gila-gilaan. Amarah Denir berkobar saat melihat para prajurit yang melarikan diri. Dia tidak menyangka bahwa pasukannya yang berkekuatan 150.000 orang akan hancur begitu saja. Sial. Sampah sialan. Sampah tidak berguna. Manusia-manusia ini semua adalah sekumpulan sampah. Prajurit manusia dan zombie berbeda. Ketika korban mencapai jumlah tertentu, selain mereka yang memiliki iman dan pelatihan yang kuat yang akan tetap bertahan untuk bertarung, kebanyakan manusia lainnya akan putus asa dan lebih menghargai hidup mereka. Strategi Denir di masa lalu untuk memimpin zombie tidak berlaku bagi manusia. Lebih jauh lagi, pasukan yang dibawa Yue Zong dari dunia ketiga memiliki teknologi yang lebih canggih, pada dasarnya mereka sudah menindas. Sampah sialan, ketika aku kembali, aku pasti akan melahap hati 100 perawan. Dia mengumpat dengan marah, menatap medan perang tanpa daya, sebelum menggertakkan giginya dan berteriak, "Mundur." Atas perintahnya, ribuan vampir dan pemakan daging yang tersisa melesat melewati medan perang, dengan cepat mundur. Di medan perang, sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata tertinggal. Peralatan dan amunisi yang tersisa ini cukup bagi Yue Zong untuk mempersenjatai beberapa unit pasukannya. Han Qiong melihat pasukan klan Sein yang melarikan diri, dan mulutnya tersenyum, monster-monster ini berani melawan kita manusia dalam peperangan. Sungguh sekelompok orang tolol. Pada saat yang sama ketika pasukan manusia kota Sein dikalahkan, unit elit beranggotakan 2.000 orang yang bersenjata lengkap mengendarai sepeda motor laser yang disempurnakan dengan cepat bergabung dalam pertempuran, mengejar para prajurit yang melarikan diri. Para manusia berlari dan menangis, membuang baju zirah mereka, sementara banyak yang jatuh. Lalat sialan, kembalilah bersamaku, bunuh mereka. Denir melihat unit sepeda motor mengejar mereka, dan matanya bersinar dengan kilatan buas. Dia tiba-tiba berbalik ke belakang, tubuhnya melesat dan langsung menyerang unit sepeda motor itu.
Saat dia memasuki tengah-tengah, Denir memperlihatkan kekuatan yang menakutkan dari seorang ahli tipe 5. Dia berubah menjadi seberkas darah yang melesat menembus para prajurit. Dimanapun darahnya bersentuhan, para prajurit akan menjadi kurus kering dan tanpa darah. Sisa dari vampir tipe 4 dan pemakan daging juga dipenuhi dengan haus darah, menerkam para prajurit sepeda motor dengan ganas, melepaskan pembantaian tepat di tempat mereka berada. Dalam hal pertempuran jarak dekat, prajurit manusia biasa bukanlah tandingan bagi para vampir dan pemakan daging. Ini, dengan Denir memimpin serangan balik, unit sepeda motor elit yang berjumlah 2.000 orang dikalahkan dan dipaksa mundur. Kemampuan untuk membalikkan gelombang pertempuran adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang ahli tipe 5. Saat Denir mengamuk di antara para prajurit elit, sejumlah kendaraan yang dipasangi laser menjulurkan meriam laser prisma mereka dari jauh. Denir tiba-tiba dipenuhi dengan rasa krisis. Tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi lebih dari 100 kelelawar, melakukan yang terbaik untuk melarikan diri dari lokasi tersebut. Dalam sekejap, sinar laser tebal melesat melewati lokasi mereka, menghancurkan ratusan kelelawar menjadi abu yang jatuh ke lantai. Leluhur klan Sein sudah mati. Leluhur klan Sein sudah mati. Petik 2 petik 2. Melihat leluhur tipe 5 mereka binasa di bawah sinar laser, para vampir dan pemakan daging yang tersisa semuanya terkejut. Moral mereka turun drastis, dan mereka mulai melarikan diri ke berbagai arah. Han Qiong memimpin pasukannya untuk mengalahkan ratusan vampir dan pemakan daging, sebelum membawa pasukan untuk menangkap para tawanan itu dan mengumpulkan jarahannya. Pada saat yang hampir bersamaan dengan serangan Han Qiong, Luo Qingqing, Liu Tai, Liu Du, Han Zixuan, Zheng Yanhe, Ma Lei, dan Cao Yun semuanya memimpin pasukan mereka sendiri untuk menyerang 8 pasukan Sein Army di berbagai lokasi juga. Di satu sisi, ada elit manusia yang telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dilengkapi dengan senjata yang kuat. Di sisi lain, pasukan terbelakang dengan jumlah tetapi kurang pengalaman. Pasukan Sein Clan diserang di semua lini, kehilangan senjata mereka saat mereka hancur di dalam, menderita kerugian dan prajurit melarikan diri. Luo Qingqing juga membunuh seorang leluhur tipe 5 sendirian. Dalam satu pertempuran, seluruh dunia terguncang. Ketika Luo Chen mengetahui semua ini, dia sangat gembira, dan keyakinannya diperkuat, menakjubkan. Ini benar-benar terlalu sombong. Kamu benar-benar seperti yang digambarkan legenda. Pemimpin Yue Zong terlalu kuat. Sima Bing menghirup udara dingin, tatapannya rumit ketika dia mendengar laporan pertempuran, sungguh orang yang mengesankan. Jess gembira, tertawa, memang, ramalan itu benar. Dengan dia sebagai pemimpin kita, ras manusia kita kemungkinan akan bangkit dari abu. Berita kekalahan kota suci di tangan perlawanan segera menyebar ke seluruh kota di dunia kedua. Kasta terendah dan budak di berbagai kota mulai menghubungi perlawanan. Berita itu juga secara alami menyebar ke klan suci di dalam Menara Putih. Pada saat ini, mereka benar-benar terkejut. Mereka tidak berani meremehkan Yue Zong lebih jauh. Dia sudah menjadi eksistensi dengan kekuatan yang cukup di tangannya untuk mengancam nyawa mereka.